Nama mantan Kapolri Jenderal Polisi Purnawirawan Dai Bachtiar terseret dalam kasus pembunuhan Vina pada tahun 2016 silam. Tudingan yang beredar ini menyudutkan mantan Kapolri dan keluarganya tersebut hingga membuat Jenderal Purnawirawan Dai Bachtiar membuat klarifikasi. Melalui sebuah unggahan gambar, Dai Bachtiar menuturkan bahwa kala pembunuhan terjadi, Kapolres Cirebon Kota dijabat oleh AKBP Indra Jafar. Dalam rentan tersebut, vonis pada para pelaku pembunuhan dijatuhkan pada Oktober 2016. Barulah pada Desember 2016, anak dari Dai Bachtiar yakni Adi Vivit Agustadi menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Dalam narasi liar di media sosial disebutkan bahwa pelaku adalah anak dari Adi Vivit. Namun faktanya saat pembunuhan terjadi, anak dari Adi Vivit yakni cucu Dai Bachtiar baru berusia 2 tahun. Dai Bachtiar juga mengklarifikasi soal dugaan pelakunya adalah putra dari anak pertama Dai yakni Nina Agustina yang merupakan Bupati Indramayu sejak 2022. Membantah hal tersebut, Dai Bachtiar menuturkan bahwa putra dari Nina yakni Andika pada 2016 masih duduk di bangku SMA dan bersekolah di Jakarta. Bahkan Andika sama sekali tak pernah tinggal di Cirebon, Jawa Barat. Dai Bachtiar sekaligus membantah semua tuduhan yang ada yang mengaitkan keluarga dan anak-anaknya dalam kasus pembunuhan Vina. Propam Polri mendadak datang ke Polres Cirebon bersama Polda Jawa Barat terkait kasus pembunuhan Vina. Dari informasi, Propam juga memeriksa mantan Kasat Reskrim Cirebon 2016 silam dan juga memeriksa Ibtu Rudiana, ayah dari korban Eki. Propam Polri bersama sejumlah jajaran Polda Jawa Barat datang ke Polres Cirebon Kota pada Kamis 6 Juni 2024 silam, yang mana rombongan mobil berplat Jakarta dan Bandung ini masuk ke Polres Cirebon Kota pada Kamis sekira pukul 9 malam dan baru keluar pada 12 tengah malam. Humas Polres Cirebon Kota Ibda Haris juga menuturkan bahwa kedatangan pejabat Propam Polri ini tidak atas pemberitahuan terlebih dahulu ke Polres Cirebon Kota. Ibda Haris juga memaparkan bahwa pihaknya tidak dilibatkan dalam agenda Propam tersebut. Dari informasi sementara disebutkan bahwa Propam memeriksa Kompol Galih Wardani yang dalam kasus pembunuhan Vina kala itu menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Cirebon Kota. Selain itu dikabarkan pula di Polres Cirebon Kota tampak Ibtu Rudiana, ayah dari korban Eki. Diduga kuat Ibtu Rudiana juga menjadi salah satu pihak yang diperiksa atas kasus pembunuhan Vina. Kedatangan Propam Polri ini diduga kuat untuk menyelidiki apakah memang ada pelanggaran yang dilakukan anggota kepolisian atas kasus pembunuhan Vina yang terjadi 2016 silam. Kesaksian Suroto terkait kasus Vina Cirebon kini menjadi sorotan. Pasalnya, ada perbedaan keterangan dari Suroto saat malam kejadian kasus Vina dan Eki. Dalam lembar putusan pengadilan, disebutkan bahwa awalnya Suroto sedang duduk-duduk di Polsek Talun. Kemudian ada warga yang melintas di depan Polsek Talun memberitahu bahwa di flyover Desa Kecomberan ada kecelakaan. Suroto yang biasa membantu pekerjaan polisi itu lantas bergegas menuju TKP bersama anggota yang piket menggunakan mobil-mobil sedan patroli. Hal itu berbeda dengan apa yang disampaikannya sekarang. Dilansir dari YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Suroto justru mengatakan bahwa dirinya berangkat ke TKP seorang diri. Setibanya di TKP, baru ia bertemu dengan anggota polisi. Ia mengatakan bahwa dirinya naik motor ke lokasi, sedangkan anggota polisi menyusul menggunakan mobil. Saat ditanya mengapa keterangannya berbeda, Suroto nampak seperti kebingungan dan terlihat senyum kecil. Tak cuma itu, ada hal lain yang rupanya berbeda dari kesaksian Suroto dulu dan sekarang, yakni terkait rintihan Vina. Baru-baru ini, Suroto menyampaikan bahwa Vina sempat meminta tolong. Namun dalam lembar putusan, Suroto menyampaikan bahwa saat itu Vina kondisinya masih merintih aduh, tidak ada meminta tolong. Sontak hal itu pun menjadi pertanyaan. Suroto, 50, kembali memberikan pengakuan mengejutkan terkait kasus Vina Cirebon. Dia mengaku mendengar interogasi yang dilakukan polisi terhadap pelaku terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam.
Pelaku kasus Vina Cirebon, menurut Suroto, mengaku memukul menggunakan balok. Suroto bercerita, 2 hari setelah menolong Vina dan Eki, ia kembali dipanggil polisi. Saat itu petugas dari Polresta Cirebon mendatangi Polsek Talun. Setibanya di lokasi, Suroto melihat sudah ada 2 tersangka yang ikut dihadirkan. Sayangnya Suroto mengaku tak mengenali 2 tersangka itu. Suroto mendengar polisi berulang kali menanyakan tentang alat yang digunakan untuk memukul Vina dan Eki. Para pelaku mengaku memukul korban dengan balok. Ia pun merasa aneh. Pasalnya selama ini para pelaku kasus Vina dinarasikan terpaksa mengaku karena terpaksa. Ayah Eki, Ibtu Rudiana dulu sempat menggali informasi guna mengungkap penyebab kematian anaknya. Diketahui, Eki dan Vina tewas setelah mengalami tindakan kekerasan pada 27 Agustus 2016 malam. Mulanya, Eki dan Vina dikabarkan meninggal karena kecelakaan. Namun ayah Eki merasa janggal dengan luka pada tubuh korban. Kemudian Ibtu Rudiana yang dulu merupakan kanit narkoba bersama rekan-rekan mencari informasi turun ke lapangan menggali informasi pada 31 Agustus 2016. Lantas, Rudiana bertemu dengan AF dan Dede yang bekerja di tempat pencucian mobil. Mereka menjelaskan bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekitar pukul 22 WIB di Jalan Perjuangan Kampung Situgangga ada sekelompok anak-anak muda yang tergabung dalam geng motor ribut-ribut dan saling kejar-mengejar antara satu dengan lainnya dan salah satu ciri di dahinya ditempel tensoplas. Singkat cerita, Ibtu Rudiana bersama rekan langsung cari keberadaan para pelaku tersebut sampai akhirnya berhasil mengamankan para pelaku yang sedang berkumpul di depan SMPN 11 Kota Cirebon sebanyak 8 orang. Dari hasil interogasi, didapatkan bahwa yang melakukan perbuatan berjumlah kurang lebih 11 orang. Ibtu Rudiana bersama dengan rekan lantas langsung melakukan pencarian keberadaan 3 pelaku lainnya. Namun 3 pelaku tersebut sudah kabur dan tidak ada di rumahnya. Adapun 8 orang yang diamankan yaitu terdakwa Eko Ramadhani alias Koplak, Supriyanto alias Kasdul, Hadi Saputra alias Bolang, Eka alias Tiwul, Sudirman alias Pace, Jaya alias Kliwon, Saka, dan Aldi. Aldi disebut tak ikut melakukan dan akhirnya dipulangkan. Sementara itu Brigadir Andi Safrudin yang turut memberikan kesaksiannya menyebut jika dirinya sempat mencari CCTV. Saat itu, Andi Safrudin memang ikut turun ke lapangan bersama ayah Eki. Dilansir dari Direktori Putusan MA, Andi Safrudin sempat menuju ke perumahan Garden mencari CCTV tapi tidak bisa dibuka karena tidak ada operatornya. Tak jauh berbeda dengan apa yang diungkapkan Bribka Dodi Irwanto dan Bribka Gugun Gumilar yang saat itu menyebut sudah mengecek CCTV yang ada di lokasi kejadian namun belum dibuka. Tak dijelaskan secara rinci maksud belum dibukanya CCTV itu. Dalam berkas putusan, Gugun juga menyampaikan bahwa sebelum melakukan pengamanan terhadap 8 orang, ayah Eki terlebih dahulu mempersiapkan surat perintah tugas penyelidikan. Di sisi lain Andi Safrudin menjelaskan bahwa sepengetahuannya saat pengamanan, ada surat perintah yang dibawa oleh Rudiana selaku kanit. Nama mantan Kapolri Jenderal Polisi Purnawirawan Dai Bahtiar terseret dalam kasus pembunuhan Vina pada tahun 2016 silam. Tudingan yang beredar ini menyudutkan mantan Kapolri dan keluarganya tersebut hingga membuat Jenderal Purnawirawan Dai Bahtiar membuat klarifikasi. Melalui sebuah unggahan gambar, Dai Bahtiar menuturkan bahwa kala pembunuhan terjadi Kapolres Cirebon Kota dijabat oleh AKBP Indra Jafar. Dalam rentan tersebut, vonis pada para pelaku pembunuhan dijatuhkan pada Oktober
Oktober 2016. Barulah pada Desember 2016, anak dari Dai Bahtiar yakni Adi Vivit Agustadi menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Dalam narasi liar di media sosial disebutkan bahwa pelaku adalah anak dari Adi Vivit. Namun faktanya saat pembunuhan terjadi, anak dari Adi Vivit yakni cucu Dai Bahtiar baru berusia 2 tahun. Dai Bahtiar juga mengklarifikasi soal dugaan pelakunya adalah putra dari anak pertama Dai, yakni Nina Agustina yang merupakan Bupati Indramayu sejak 2022. Membantah hal tersebut, Dai Bahtiar menuturkan bahwa putra dari Nina, yakni Andika, pada 2016 masih duduk di bangku SMA dan bersekolah di Jakarta. Bahkan Andika sama sekali tak pernah tinggal di Cirebon, Jawa Barat. Dai Bahtiar sekaligus membantah semua tuduhan yang ada yang mengaitkan keluarga dan anak-anaknya dalam kasus pembunuhan Vina. Propam Polri mendadak datang ke Polres Cirebon bersama Polda Jawa Barat terkait kasus pembunuhan Vina. Dari informasi, Propam juga memeriksa mantan Kasat Reskrim Cirebon 2016 silam dan juga memeriksa Ibtu Rudiana, ayah dari korban Eki. Propam Polri bersama sejumlah jajaran Polda Jawa Barat datang ke Polres Cirebon Kota pada Kamis 6 Juni 2024 silam, yang mana rombongan mobil berplat Jakarta dan Bandung ini masuk ke Polres Cirebon Kota pada Kamis sekira pukul 9 malam dan baru keluar pada 12.30 malam. Humas Polres Cirebon Kota Ibda Haris juga menuturkan bahwa kedatangan pejabat Propam Polri ini tidak atas pemberitahuan terlebih dahulu ke Polres Cirebon Kota. Ibda Haris juga memaparkan bahwa pihaknya tidak dilibatkan dalam agenda Propam tersebut. Dari informasi sementara disebutkan bahwa Propam memeriksa Kompol Galih Wardani yang dalam kasus pembunuhan Vina kala itu menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Cirebon Kota. Selain itu dikabarkan pula di Polres Cirebon Kota tampak Ibtu Rudiana, ayah dari korban Eki. Diduga kuat Ibtu Rudiana juga menjadi salah satu pihak yang diperiksa atas kasus pembunuhan Vina. Kedatangan Propam Polri ini diduga kuat untuk menyelidiki apakah memang ada pelanggaran yang dilakukan anggota kepolisian atas kasus pembunuhan Vina yang terjadi 2016 silam. Kesaksian Suroto terkait kasus Vina Cirebon kini menjadi sorotan. Pasalnya, ada perbedaan keterangan dari Suroto saat malam kejadian kasus Vina dan Eki. Dalam lembar putusan pengadilan, disebutkan bahwa awalnya Suroto sedang duduk-duduk di Polsek Talun. Kemudian ada warga yang melintas di depan Polsek Talun memberitahu bahwa di flyover Desa Kecomberan ada kecelakaan. Suroto yang biasa membantu pekerjaan polisi itu lantas bergegas menuju TKP bersama anggota yang piket menggunakan mobil-mobil sedan patroli. Hal itu berbeda dengan apa yang disampaikannya sekarang. Dilansir dari YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Suroto justru mengatakan bahwa dirinya berangkat ke TKP seorang diri. Setibanya di TKP, baru ia bertemu dengan anggota polisi. Ia mengatakan bahwa dirinya naik motor ke lokasi, sedangkan anggota polisi menyusul menggunakan mobil. Saat ditanya mengapa keterangannya berbeda, Suroto nampak seperti kebingungan dan terlihat senyum kecil. Tak cuma itu, ada hal lain yang rupanya berbeda dari kesaksian Suroto dulu dan sekarang, yakni terkait rintihan Vina. Baru-baru ini, Suroto menyampaikan bahwa Vina sempat meminta tolong. Namun dalam lembar putusan, Suroto menyampaikan bahwa saat itu Vina kondisinya masih merintih aduh, tidak ada meminta tolong. Sontak hal itu pun menjadi pertanyaan. Suroto, 50, kembali memberikan pengakuan mengejutkan terkait kasus Vina Cirebon. Dia mengaku mendengar interogasi yang dilakukan polisi terhadap pelaku terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Pelaku kasus Vina Cirebon, menurut Suroto, mengaku memukul menggunakan balok. Suroto bercerita, 2 hari setelah menolong Vina dan Eki ia kembali dipanggil polisi. Saat itu petugas dari Polresta Cirebon mendatangi Polsek Talun. Setibanya di lokasi, Suroto melihat sudah ada 2 tersangka yang ikut dihadirkan. Sayangnya Suroto mengaku tak mengenali 2 tersangka itu. Suroto mendengar polisi berulang kali menanyakan tentang alat yang digunakan untuk memukul Vina dan Eki. Para pelaku mengaku memukul korban dengan balok.
Ia pun merasa aneh, pasalnya selama ini para pelaku kasus Vina dinarasikan terpaksa mengaku karena terpaksa. Ayah Eki, Ibtu Rudiana dulu sempat menggali informasi guna mengungkap penyebab kematian anaknya. Diketahui, Eki dan Vina tewas setelah mengalami tindakan kekerasan pada 27 Agustus 2016 malam. Mulanya, Eki dan Vina dikabarkan meninggal karena kecelakaan. Namun ayah Eki merasa janggal dengan luka pada tubuh korban. Kemudian Ibtu Rudiana yang dulu merupakan kanit narkoba bersama rekan-rekan mencari informasi turun ke lapangan menggali informasi pada 31 Agustus 2016. Lantas, Rudiana bertemu dengan AF dan Dede yang bekerja di tempat pencucian mobil. Mereka menjelaskan bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekitar pukul 22 WIB di Jalan Perjuangan Kampung Situgangga ada sekelompok anak-anak muda yang tergabung dalam geng motor ribut-ribut dan saling kejar-mengejar antara satu dengan lainnya dan salah satu ciri di dahinya ditempel tensoplas. Singkat cerita, Ibtu Rudiana bersama rekan langsung cari keberadaan para pelaku tersebut sampai akhirnya berhasil mengamankan para pelaku yang sedang berkumpul di depan SMPN 11 Kota Cirebon sebanyak 8 orang. Dari hasil interogasi, didapatkan bahwa yang melakukan perbuatan berjumlah kurang lebih 11 orang. Ibtu Rudiana bersama dengan rekan lantas langsung melakukan pencarian keberadaan 3 pelaku lainnya. Namun 3 pelaku tersebut sudah kabur dan tidak ada di rumahnya. Adapun 8 orang yang diamankan yaitu terdakwa Eko Ramadhani alias Koplak, Supriyanto alias Kasdul, Hadi Saputra alias Bolang, Eka alias Tiwul, Sudirman alias Pace, Jaya alias Kliwon, Saka, dan Aldi. Aldi disebut tak ikut melakukan dan akhirnya dipulangkan. Sementara itu Brigadir Andi Safrudin yang turut memberikan kesaksiannya menyebut jika dirinya sempat mencari CCTV. Saat itu, Andi Safrudin memang ikut turun ke lapangan bersama ayah Eki. Dilansir dari Direktori Putusan MA, Andi Safrudin sempat menuju ke perumahan Garden mencari CCTV tapi tidak bisa dibuka karena tidak ada operatornya. Tak jauh berbeda dengan apa yang diungkapkan Bribka Dodi Irwanto dan Bribka Gugun Gumilar yang saat itu menyebut sudah mengecek CCTV yang ada di lokasi kejadian namun belum dibuka. Tak dijelaskan secara rinci maksud belum dibukanya CCTV itu. Dalam berkas putusan, Gugun juga menyampaikan bahwa sebelum melakukan pengamanan terhadap 8 orang, ayah Eki terlebih dahulu mempersiapkan surat perintah tugas penyelidikan. Di sisi lain Andi Safrudin menjelaskan bahwa sepengetahuannya saat pengamanan, ada surat perintah yang dibawa oleh Rudiana selaku kanit. Nama mantan Kapolri Jenderal Polisi Purnawirawan Dai Bahtiar terseret dalam kasus pembunuhan Vina pada tahun 2016 silam. Tudingan yang beredar ini menyudutkan mantan Kapolri dan keluarganya tersebut hingga membuat Jenderal Purnawirawan Dai Bahtiar membuat klarifikasi. Melalui sebuah unggahan gambar, Dai Bahtiar menuturkan bahwa kala pembunuhan terjadi Kapolres Cirebon Kota dijabat oleh AKBP Indra Jafar. Dalam rentan tersebut, vonis pada para pelaku pembunuhan dijatuhkan pada Oktober 2016. Barulah pada Desember 2016, anak dari Dai Bahtiar yakni Adi Vivit Agustadi menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Dalam narasi liar di media sosial disebutkan bahwa pelaku adalah anak dari Adi Vivit. Namun faktanya saat pembunuhan terjadi anak dari Adi Vivit yakni cucu Dai Bahtiar baru berusia 2 tahun. Dai Bahtiar juga mengklarifikasi soal dugaan pelakunya adalah putra dari anak pertama Dai yakni Nina Agustina yang merupakan Bupati
Indramayu sejak 2022. Membantah hal tersebut, Dai Bahtiar menuturkan bahwa putra dari Nina, yakni Andika, pada 2016 masih duduk di bangku SMA dan bersekolah di Jakarta. Bahkan Andika sama sekali tak pernah tinggal di Cirebon, Jawa Barat. Dai Bahtiar sekaligus membantah semua tuduhan yang ada yang mengaitkan keluarga dan anak-anaknya dalam kasus pembunuhan Vina. Propam Polri mendadak datang ke Polres Cirebon bersama Polda Jawa Barat terkait kasus pembunuhan Vina. Dari informasi, Propam juga memeriksa mantan Kasat Reskrim Cirebon 2016 silam dan juga memeriksa Ibtu Rudiana, ayah dari korban Eki. Propam Polri bersama sejumlah jajaran Polda Jawa Barat datang ke Polres Cirebon Kota pada Kamis 6 Juni 2024 silam, yang mana rombongan mobil berplat Jakarta dan Bandung ini masuk ke Polres Cirebon Kota pada Kamis sekira pukul 9 malam dan baru keluar pada 12 tengah malam. Humas Polres Cirebon Kota Ibda Haris juga menuturkan bahwa kedatangan pejabat Propam Polri ini tidak atas pemberitahuan terlebih dahulu ke Polres Cirebon Kota. Ibda Haris juga memaparkan bahwa pihaknya tidak dilibatkan dalam agenda Propam tersebut. Dari informasi sementara disebutkan bahwa Propam memeriksa Kompol Galih Wardani yang dalam kasus pembunuhan Vina kala itu menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Cirebon Kota. Selain itu dikabarkan pula di Polres Cirebon Kota tampak Ibtu Rudiana, ayah dari korban Eki. Diduga kuat Ibtu Rudiana juga menjadi salah satu pihak yang diperiksa atas kasus pembunuhan Vina. Kedatangan Propam Polri ini diduga kuat untuk menyelidiki apakah memang ada pelanggaran yang dilakukan anggota kepolisian atas kasus pembunuhan Vina yang terjadi 2016 silam. Kesaksian Suroto terkait kasus Vina Cirebon kini menjadi sorotan. Pasalnya, ada perbedaan keterangan dari Suroto saat malam kejadian kasus Vina dan Eki. Dalam lembar putusan pengadilan, disebutkan bahwa awalnya Suroto sedang duduk-duduk di Polsek Talun. Kemudian ada warga yang melintas di depan Polsek Talun memberitahu bahwa di flyover Desa Kecomberan ada kecelakaan. Suroto yang biasa membantu pekerjaan polisi itu lantas bergegas menuju TKP bersama anggota yang piket menggunakan mobil-mobil sedan patroli. Hal itu berbeda dengan apa yang disampaikannya sekarang. Dilansir dari YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Suroto justru mengatakan bahwa dirinya berangkat ke TKP seorang diri. Setibanya di TKP, baru ia bertemu dengan anggota polisi. Ia mengatakan bahwa dirinya naik motor ke lokasi, sedangkan anggota polisi menyusul menggunakan mobil. Saat ditanya mengapa keterangannya berbeda, Suroto nampak seperti kebingungan dan terlihat senyum kecil. Tak cuma itu, ada hal lain yang rupanya berbeda dari kesaksian Suroto dulu dan sekarang, yakni terkait rintihan Vina. Baru-baru ini, Suroto menyampaikan bahwa Vina sempat meminta tolong. Namun dalam lembar putusan, Suroto menyampaikan bahwa saat itu Vina kondisinya masih merintih aduh, tidak ada meminta tolong. Sontak hal itu pun menjadi pertanyaan. Suroto, 50, kembali memberikan pengakuan mengejutkan terkait kasus Vina Cirebon. Dia mengaku mendengar interogasi yang dilakukan polisi terhadap pelaku terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Pelaku kasus Vina Cirebon, menurut Suroto, mengaku memukul menggunakan balok. Suroto bercerita, 2 hari setelah menolong Vina dan Eki ia kembali dipanggil polisi. Saat itu petugas dari Polresta Cirebon mendatangi Polsek Talun. Setibanya di lokasi, Suroto melihat sudah ada 2 tersangka yang ikut dihadirkan. Sayangnya Suroto mengaku tak mengenali 2 tersangka itu. Suroto mendengar polisi berulang kali menanyakan tentang alat yang digunakan untuk memukul Vina dan Eki. Para pelaku mengaku memukul korban dengan balok. Ia pun merasa aneh. Pasalnya selama ini para pelaku kasus Vina dinarasikan terpaksa mengaku karena terpaksa.
Ayah Eki, Ibtu Rudiana dulu sempat menggali informasi guna mengungkap penyebab kematian anaknya. Diketahui, Eki dan Vina tewas setelah mengalami tindakan kekerasan pada 27 Agustus 2016 malam. Mulanya, Eki dan Vina dikabarkan meninggal karena kecelakaan. Namun ayah Eki merasa janggal dengan luka pada tubuh korban. Kemudian Ibtu Rudiana yang dulu merupakan kanit narkoba bersama rekan-rekan mencari informasi turun ke lapangan menggali informasi pada 31 Agustus 2016. Lantas, Rudiana bertemu dengan Aep dan Dede yang bekerja di tempat pencucian mobil. Mereka menjelaskan bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekitar pukul 22 WIB di Jalan Perjuangan Kampung Situgangga ada sekelompok anak-anak muda yang tergabung dalam geng motor ribut-ribut dan saling kejar-mengejar antara satu dengan lainnya dan salah satu ciri di dahinya ditempel tensoplas. Singkat cerita, Ibtu Rudiana bersama rekan langsung cari keberadaan para pelaku tersebut sampai akhirnya berhasil mengamankan para pelaku yang sedang berkumpul di depan SMPN 11 Kota Cirebon sebanyak 8 orang. Dari hasil interogasi, didapatkan bahwa yang melakukan perbuatan berjumlah kurang lebih 11 orang. Ibtu Rudiana bersama dengan rekan lantas langsung melakukan pencarian keberadaan 3 pelaku lainnya. Namun 3 pelaku tersebut sudah kabur dan tidak ada di rumahnya. Adapun 8 orang yang diamankan yaitu terdakwa Eko Ramadhani alias Koplak, Supriyanto alias Kasdul, Hadi Saputra alias Bolang, Eka alias Tiwul, Sudirman alias Pace, Jaya alias Kliwon, Saka, dan Aldi. Aldi disebut tak ikut melakukan dan akhirnya dipulangkan. Sementara itu Brigadir Andi Safrudin yang turut memberikan kesaksiannya menyebut jika dirinya sempat mencari CCTV. Saat itu, Andi Safrudin memang ikut turun ke lapangan bersama ayah Eki. Dilansir dari Direktori Putusan MA, Andi Safrudin sempat menuju ke perumahan Garden mencari CCTV tapi tidak bisa dibuka karena tidak ada operatornya. Tak jauh berbeda dengan apa yang diungkapkan Bribka Dodi Irwanto dan Bribka Gugun Gumilar yang saat itu menyebut sudah mengecek CCTV yang ada di lokasi kejadian namun belum dibuka. Tak dijelaskan secara rinci maksud belum dibukanya CCTV itu. Dalam berkas putusan, Gugun juga menyampaikan bahwa sebelum melakukan pengamanan terhadap 8 orang, ayah Eki terlebih dahulu mempersiapkan surat perintah tugas penyelidikan. Di sisi lain Andi Safrudin menjelaskan bahwa sepengetahuannya saat pengamanan, ada surat perintah yang dibawa oleh Rudiana selaku kanit. Nama mantan Kapolri Jenderal Polisi Purnawirawan Dai Bahtiar terseret dalam kasus pembunuhan Vina pada tahun 2016 silam. Tudingan yang beredar ini menyudutkan mantan Kapolri dan keluarganya tersebut hingga membuat Jenderal Purnawirawan Dai Bahtiar membuat klarifikasi. Melalui sebuah unggahan gambar, Dai Bahtiar menuturkan bahwa kala pembunuhan terjadi Kapolres Cirebon Kota dijabat oleh AKBP Indra Jafar. Dalam rentan tersebut, vonis pada para pelaku pembunuhan dijatuhkan pada Oktober 2016. Barulah pada Desember 2016, anak dari Dai Bahtiar yakni Adi Vivit Agustadi menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Dalam narasi liar di media sosial disebutkan bahwa pelaku adalah anak dari Adi Vivit. Namun faktanya saat pembunuhan terjadi, anak dari Adi Vivit yakni cucu Dai Bahtiar baru berusia 2 tahun. Dai Bahtiar juga mengklarifikasi soal dugaan pelakunya adalah putra dari anak pertama Dai yakni Nina Agustina yang merupakan Bupati Indramayu sejak 2022. Membantah hal tersebut, Dai Bahtiar menuturkan bahwa putra dari Nina yakni Andika pada 2016 masih duduk di bangku SMA dan bersekolah di Jakarta. Bahkan Andika sama sekali tak pernah tinggal di Cirebon, Jawa Barat. Dai Bahtiar sekaligus membantah semua tuduhan yang ada yang mengaitkan keluarga dan anak-anaknya dalam kasus pembunuhan Vina. Propam Polri mendadak datang ke Polres Cirebon bersama Polda Jawa Barat terkait kasus pembunuhan Vina. Dari informasi, Propam juga memeriksa mantan Kasat Reskrim Cirebon 2016 silam dan juga memeriksa Ibtu Rudiana, ayah dari korban Eki.
Propam Polri bersama sejumlah jajaran Polda Jawa Barat datang ke Polres Cirebon Kota pada Kamis 6 Juni 2024 silam, yang mana rombongan mobil berplat Jakarta dan Bandung ini masuk ke Polres Cirebon Kota pada Kamis sekira pukul 9 malam dan baru keluar pada 12.30 malam. Humas Polres Cirebon Kota Ibda Haris juga menuturkan bahwa kedatangan pejabat Propam Polri ini tidak atas pemberitahuan terlebih dahulu ke Polres Cirebon Kota. Ibda Haris juga memaparkan bahwa pihaknya tidak dilibatkan dalam agenda Propam tersebut. Dari informasi sementara disebutkan bahwa Propam memeriksa Kompol Galih Wardani yang dalam kasus pembunuhan Vina kala itu menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Cirebon Kota. Selain itu dikabarkan pula di Polres Cirebon Kota tampak Ibtu Rudiana, ayah dari korban Eki. Diduga kuat Ibtu Rudiana juga menjadi salah satu pihak yang diperiksa atas kasus pembunuhan Vina. Kedatangan Propam Polri ini diduga kuat untuk menyelidiki apakah memang ada pelanggaran yang dilakukan anggota kepolisian atas kasus pembunuhan Vina yang terjadi 2016 silam. Kesaksian Suroto terkait kasus Vina Cirebon kini menjadi sorotan. Pasalnya, ada perbedaan keterangan dari Suroto saat malam kejadian kasus Vina dan Eki. Dalam lembar putusan pengadilan, disebutkan bahwa awalnya Suroto sedang duduk-duduk di Polsek Talun. Kemudian ada warga yang melintas di depan Polsek Talun memberitahu bahwa di flyover Desa Kecomberan ada kecelakaan. Suroto yang biasa membantu pekerjaan polisi itu lantas bergegas menuju TKP bersama anggota yang piket menggunakan mobil-mobil sedan patroli. Hal itu berbeda dengan apa yang disampaikannya sekarang. Dilansir dari YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Suroto justru mengatakan bahwa dirinya berangkat ke TKP seorang diri. Setibanya di TKP, baru ia bertemu dengan anggota polisi. Ia mengatakan bahwa dirinya naik motor ke lokasi, sedangkan anggota polisi menyusul menggunakan mobil. Saat ditanya mengapa keterangannya berbeda, Suroto nampak seperti kebingungan dan terlihat senyum kecil. Tak cuma itu, ada hal lain yang rupanya berbeda dari kesaksian Suroto dulu dan sekarang, yakni terkait rintihan Vina. Baru-baru ini, Suroto menyampaikan bahwa Vina sempat meminta tolong. Namun dalam lembar putusan, Suroto menyampaikan bahwa saat itu Vina kondisinya masih merintih aduh, tidak ada meminta tolong. Sontak hal itu pun menjadi pertanyaan. Suroto, 50, kembali memberikan pengakuan mengejutkan terkait kasus Vina Cirebon. Dia mengaku mendengar interogasi yang dilakukan polisi terhadap pelaku terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Pelaku kasus Vina Cirebon, menurut Suroto, mengaku memukul menggunakan balok. Suroto bercerita, 2 hari setelah menolong Vina dan Eki ia kembali dipanggil polisi. Saat itu petugas dari Polresta Cirebon mendatangi Polsek Talun. Setibanya di lokasi, Suroto melihat sudah ada 2 tersangka yang ikut dihadirkan. Sayangnya Suroto mengaku tak mengenali 2 tersangka itu. Suroto mendengar polisi berulang kali menanyakan tentang alat yang digunakan untuk memukul Vina dan Eki. Para pelaku mengaku memukul korban dengan balok. Ia pun merasa aneh. Pasalnya selama ini para pelaku kasus Vina dinarasikan terpaksa mengaku karena terpaksa. Ayah Eki, Ibtu Rudiana dulu sempat menggali informasi guna mengungkap penyebab kematian anaknya. Diketahui, Eki dan Vina tewas setelah mengalami tindakan kekerasan pada 27 Agustus 2016 malam. Mulanya, Eki dan Vina dikabarkan meninggal karena kecelakaan. Namun ayah Eki merasa janggal dengan luka pada tubuh korban. Kemudian Ibtu Rudiana yang dulu merupakan kanit narkoba bersama rekan-rekan mencari informasi turun ke lapangan menggali informasi pada 31 Agustus 2016. Lantas, Rudiana bertemu dengan AF dan Dede yang bekerja di tempat pencucian mobil.
Mereka menjelaskan bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekitar pukul 22 WIB di Jalan Perjuangan Kampung Situgangga ada sekelompok anak-anak muda yang tergabung dalam geng motor ribut-ribut dan saling kejar-mengejar antara satu dengan lainnya dan salah satu ciri di dahinya ditempel tensoplas. Singkat cerita, Ibtu Rudiana bersama rekan langsung cari keberadaan para pelaku tersebut sampai akhirnya berhasil mengamankan para pelaku yang sedang berkumpul di depan SMPN 11 Kota Cirebon sebanyak 8 orang. Dari hasil interogasi, didapatkan bahwa yang melakukan perbuatan berjumlah kurang lebih 11 orang. Ibtu Rudiana bersama dengan rekan lantas langsung melakukan pencarian keberadaan 3 pelaku lainnya. Namun 3 pelaku tersebut sudah kabur dan tidak ada di rumahnya. Adapun 8 orang yang diamankan yaitu terdakwa Eko Ramadhani alias Koplak, Supriyanto alias Kasdul, Hadi Saputra alias Bolang, Eka alias Tiwul, Sudirman alias Pace, Jaya alias Kliwon, Saka, dan Aldi. Aldi disebut tak ikut melakukan dan akhirnya dipulangkan. Sementara itu Brigadir Andi Safrudin yang turut memberikan kesaksiannya menyebut jika dirinya sempat mencari CCTV. Saat itu, Andi Safrudin memang ikut turun ke lapangan bersama ayah Eki. Dilansir dari Direktori Putusan MA, Andi Safrudin sempat menuju ke perumahan Garden mencari CCTV tapi tidak bisa dibuka karena tidak ada operatornya. Tak jauh berbeda dengan apa yang diungkapkan Bribka Dodi Irwanto dan Bribka Gugun Gumilar yang saat itu menyebut sudah mengecek CCTV yang ada di lokasi kejadian namun belum dibuka. Tak dijelaskan secara rinci maksud belum dibukanya CCTV itu. Dalam berkas putusan, Gugun juga menyampaikan bahwa sebelum melakukan pengamanan terhadap 8 orang, ayah Eki terlebih dahulu mempersiapkan surat perintah tugas penyelidikan. Di sisi lain Andi Safrudin menjelaskan bahwa sepengetahuannya saat pengamanan, ada surat perintah yang dibawa oleh Rudiana selaku kanit. Nama mantan Kapolri Jenderal Polisi Purnawirawan Dai Bahtiar tersandra dalam kasus pembunuhan Vina pada tahun 2016 silam. Tudingan yang beredar ini menyudutkan mantan Kapolri dan keluarganya tersebut hingga membuat Jenderal Purnawirawan Dai Bahtiar membuat klarifikasi. Melalui sebuah unggahan gambar, Dai Bahtiar menuturkan bahwa kala pembunuhan terjadi Kapolres Cirebon Kota dijabat oleh AKBP Indra Jafar. Dalam rentan tersebut, vonis pada para pelaku pembunuhan dijatuhkan pada Oktober 2016. Barulah pada Desember 2016, anak dari Dai Bahtiar yakni Adi Vivit Agustadi menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Dalam narasi liar di media sosial disebutkan bahwa pelaku adalah anak dari Adi Vivit. Namun faktanya saat pembunuhan terjadi, anak dari Adi Vivit yakni cucu Dai Bahtiar baru berusia 2 tahun. Dai Bahtiar juga mengklarifikasi soal dugaan pelakunya adalah putra dari anak pertama Dai yakni Nina Agustina yang merupakan Bupati Indramayu sejak 2022. Membantah hal tersebut, Dai Bahtiar menuturkan bahwa putra dari Nina, yakni Andika, pada 2016 masih duduk di bangku SMA dan bersekolah di Jakarta. Bahkan Andika sama sekali tak pernah tinggal di Cirebon, Jawa Barat. Dai Bahtiar sekaligus membantah semua tuduhan yang ada yang mengaitkan keluarga dan anak-anaknya dalam kasus pembunuhan Vina. Propam Polri mendadak datang ke Polres Cirebon bersama Polda Jawa Barat terkait kasus pembunuhan Vina. Dari informasi, Propam juga memeriksa mantan Kasat Reskrim Cirebon 2016 silam dan juga memeriksa Ibtu Rudiana, ayah dari korban Eki. Propam Polri bersama sejumlah jajaran Polda Jawa Barat datang ke Polres Cirebon Kota pada Kamis 6 Juni 2024 silam, yang mana rombongan mobil berplat Jakarta dan Bandung ini masuk ke Polres Cirebon Kota pada Kamis sekira pukul 9 malam dan baru keluar pada 12.30 malam. Humas Polres Cirebon Kota Ibda Haris juga menuturkan bahwa kedatangan pejabat Propam Polri ini tidak atas pemberitahuan terlebih dahulu ke Polres Cirebon Kota. Ibda Haris juga memaparkan bahwa pihaknya tidak dilibatkan dalam
dalam agenda Propam tersebut. Dari informasi sementara disebutkan bahwa Propam memeriksa Kompol Galih Wardani yang dalam kasus pembunuhan Vina kala itu menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Cirebon Kota. Selain itu dikabarkan pula di Polres Cirebon Kota tampak Ibtu Rudiana, ayah dari korban Eki. Diduga kuat Ibtu Rudiana juga menjadi salah satu pihak yang diperiksa atas kasus pembunuhan Vina. Kedatangan Propam Polri ini diduga kuat untuk menyelidiki apakah memang ada pelanggaran yang dilakukan anggota kepolisian atas kasus pembunuhan Vina yang terjadi 2016 silam. Kesaksian Suroto terkait kasus Vina Cirebon kini menjadi sorotan. Pasalnya, ada perbedaan keterangan dari Suroto saat malam kejadian kasus Vina dan Eki. Dalam lembar putusan pengadilan, disebutkan bahwa awalnya Suroto sedang duduk-duduk di Polsek Talun. Kemudian ada warga yang melintas di depan Polsek Talun memberitahu bahwa di flyover Desa Kecomberan ada kecelakaan. Suroto yang biasa membantu pekerjaan polisi itu lantas bergegas menuju TKP bersama anggota yang piket menggunakan mobil-mobil sedan patroli. Hal itu berbeda dengan apa yang disampaikannya sekarang. Dilansir dari YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Suroto justru mengatakan bahwa dirinya berangkat ke TKP seorang diri. Setibanya di TKP, baru ia bertemu dengan anggota polisi. Ia mengatakan bahwa dirinya naik motor ke lokasi, sedangkan anggota polisi menyusul menggunakan mobil. Saat ditanya mengapa keterangannya berbeda, Suroto nampak seperti kebingungan dan terlihat senyum kecil. Tak cuma itu, ada hal lain yang rupanya berbeda dari kesaksian Suroto dulu dan sekarang, yakni terkait rintihan Vina. Baru-baru ini, Suroto menyampaikan bahwa Vina sempat meminta tolong. Namun dalam lembar putusan, Suroto menyampaikan bahwa saat itu Vina kondisinya masih merintih aduh, tidak ada meminta tolong. Sontak hal itu pun menjadi pertanyaan. Suroto, 50, kembali memberikan pengakuan mengejutkan terkait kasus Vina Cirebon. Dia mengaku mendengar interogasi yang dilakukan polisi terhadap pelaku terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Pelaku kasus Vina Cirebon, menurut Suroto, mengaku memukul menggunakan balok. Suroto bercerita, 2 hari setelah menolong Vina dan Eki ia kembali dipanggil polisi. Saat itu petugas dari Polresta Cirebon mendatangi Polsek Talun. Setibanya di lokasi, Suroto melihat sudah ada 2 tersangka yang ikut dihadirkan. Sayangnya Suroto mengaku tak mengenali 2 tersangka itu. Suroto mendengar polisi berulang kali menanyakan tentang alat yang digunakan untuk memukul Vina dan Eki. Para pelaku mengaku memukul korban dengan balok. Ia pun merasa aneh. Pasalnya selama ini para pelaku kasus Vina dinarasikan terpaksa mengaku karena terpaksa. Ayah Eki, Ibtu Rudiana dulu sempat menggali informasi guna mengungkap penyebab kematian anaknya. Diketahui, Eki dan Vina tewas setelah mengalami tindakan kekerasan pada 27 Agustus 2016 malam. Mulanya, Eki dan Vina dikabarkan meninggal karena kecelakaan. Namun ayah Eki merasa janggal dengan luka pada tubuh korban. Kemudian Ibtu Rudiana yang dulu merupakan kanit narkoba bersama rekan-rekan mencari informasi turun ke lapangan menggali informasi pada 31 Agustus 2016. Lantas, Rudiana bertemu dengan AF dan Dede yang bekerja di tempat pencucian mobil. Mereka menjelaskan bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekitar pukul 22 WIB di Jalan Perjuangan Kampung Situgangga ada sekelompok anak-anak muda yang tergabung dalam geng motor ribut-ribut dan saling kejar-mengejar antara satu dengan lainnya dan salah satu ciri di dahinya ditempel tensoplas.
Singkat cerita, Ibtu Rudiana bersama rekan langsung cari keberadaan para pelaku tersebut sampai akhirnya berhasil mengamankan para pelaku yang sedang berkumpul di depan SMPN 11 Kota Cirebon sebanyak 8 orang. Dari hasil interogasi, didapatkan bahwa yang melakukan perbuatan berjumlah kurang lebih 11 orang. Ibtu Rudiana bersama dengan rekan lantas langsung melakukan pencarian keberadaan 3 pelaku lainnya. Namun 3 pelaku tersebut sudah kabur dan tidak ada di rumahnya. Adapun 8 orang yang diamankan yaitu terdakwa Eko Ramadhani alias Koplak, Supriyanto alias Kasdul, Hadi Saputra alias Bolang, Eka alias Tiwul, Sudirman alias Pace, Jaya alias Kliwon, Saka, dan Aldi. Aldi disebut tak ikut melakukan dan akhirnya dipulangkan. Sementara itu Brigadir Andi Safrudin yang turut memberikan kesaksiannya menyebut jika dirinya sempat mencari CCTV. Saat itu, Andi Safrudin memang ikut turun ke lapangan bersama ayah Eki. Dilansir dari Direktori Putusan MA, Andi Safrudin sempat menuju ke perumahan Garden mencari CCTV tapi tidak bisa dibuka karena tidak ada operatornya. Tak jauh berbeda dengan apa yang diungkapkan Bribka Dodi Irwanto dan Bribka Gugun Gumilar yang saat itu menyebut sudah mengecek CCTV yang ada di lokasi kejadian namun belum dibuka. Tak dijelaskan secara rinci maksud belum dibukanya CCTV itu. Dalam berkas putusan, Gugun juga menyampaikan bahwa sebelum melakukan pengamanan terhadap 8 orang, ayah Eki terlebih dahulu mempersiapkan surat perintah tugas penyelidikan. Di sisi lain Andi Safrudin menjelaskan bahwa sepengetahuannya saat pengamanan, ada surat perintah yang dibawa oleh Rudiana selaku kanit. Nama mantan Kapolri Jenderal Polisi Purnawirawan Dai Bahtiar terseret dalam kasus pembunuhan Vina pada tahun 2016 silam. Tudingan yang beredar ini menyudutkan mantan Kapolri dan keluarganya tersebut hingga membuat Jenderal Purnawirawan Dai Bahtiar membuat klarifikasi. Melalui sebuah unggahan gambar, Dai Bahtiar menuturkan bahwa kala pembunuhan terjadi Kapolres Cirebon Kota dijabat oleh AKBP Indra Jafar. Dalam rentan tersebut, vonis pada para pelaku pembunuhan dijatuhkan pada Oktober 2016. Barulah pada Desember 2016, anak dari Dai Bahtiar yakni Adi Vivit Agustadi menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Dalam narasi liar di media sosial disebutkan bahwa pelaku adalah anak dari Adi Vivit. Namun faktanya saat pembunuhan terjadi, anak dari Adi Vivit yakni cucu Dai Bahtiar baru berusia 2 tahun. Dai Bahtiar juga mengklarifikasi soal dugaan pelakunya adalah putra dari anak pertama Dai yakni Nina Agustina yang merupakan Bupati Indramayu sejak 2022. Membantah hal tersebut, Dai Bahtiar menuturkan bahwa putra dari Nina, yakni Andika, pada 2016 masih duduk di bangku SMA dan bersekolah di Jakarta. Bahkan Andika sama sekali tak pernah tinggal di Cirebon, Jawa Barat. Dai Bahtiar sekaligus membantah semua tuduhan yang ada yang mengaitkan keluarga dan anak-anaknya dalam kasus pembunuhan Vina. Propam Polri mendadak datang ke Polres Cirebon bersama Polda Jawa Barat terkait kasus pembunuhan Vina. Dari informasi, Propam juga memeriksa mantan Kasat Reskrim Cirebon 2016 silam dan juga memeriksa Ibtu Rudiana, ayah dari korban Eki. Propam Polri bersama sejumlah jajaran Polda Jawa Barat datang ke Polres Cirebon Kota pada Kamis 6 Juni 2024 silam, yang mana rombongan mobil berplat Jakarta dan Bandung ini masuk ke Polres Cirebon Kota pada Kamis sekira pukul 9 malam dan baru keluar pada 12.30 malam. Humas Polres Cirebon Kota Ibda Haris juga menuturkan bahwa kedatangan pejabat Propam Polri ini tidak atas pemberitahuan terlebih dahulu ke Polres Cirebon Kota. Ibda Haris juga memaparkan bahwa pihaknya tidak dilibatkan dalam
agenda Propam tersebut. Dari informasi sementara disebutkan bahwa Propam memeriksa Kompol Galih Wardani yang dalam kasus pembunuhan Vina kala itu menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Cirebon Kota. Selain itu dikabarkan pula di Polres Cirebon Kota tampak Ibtu Rudiana, ayah dari korban Eki. Diduga kuat Ibtu Rudiana juga menjadi salah satu pihak yang diperiksa atas kasus pembunuhan Vina. Kedatangan Propam Polri ini diduga kuat untuk menyelidiki apakah memang ada pelanggaran yang dilakukan anggota kepolisian atas kasus pembunuhan Vina yang terjadi 2016 silam. Kesaksian Suroto terkait kasus Vina Cirebon kini menjadi sorotan. Pasalnya, ada perbedaan keterangan dari Suroto saat malam kejadian kasus Vina dan Eki. Dalam lembar putusan pengadilan, disebutkan bahwa awalnya Suroto sedang duduk-duduk di Polsek Talun. Kemudian ada warga yang melintas di depan Polsek Talun memberitahu bahwa di flyover Desa Kecomberan ada kecelakaan. Suroto yang biasa membantu pekerjaan polisi itu lantas bergegas menuju TKP bersama anggota yang piket menggunakan mobil-mobil sedan patroli. Hal itu berbeda dengan apa yang disampaikannya sekarang. Dilansir dari YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Suroto justru mengatakan bahwa dirinya berangkat ke TKP seorang diri. Setibanya di TKP, baru ia bertemu dengan anggota polisi. Ia mengatakan bahwa dirinya naik motor ke lokasi, sedangkan anggota polisi menyusul menggunakan mobil. Saat ditanya mengapa keterangannya berbeda, Suroto nampak seperti kebingungan dan terlihat senyum kecil. Tak cuma itu, ada hal lain yang rupanya berbeda dari kesaksian Suroto dulu dan sekarang, yakni terkait rintihan Vina. Baru-baru ini, Suroto menyampaikan bahwa Vina sempat meminta tolong. Namun dalam lembar putusan, Suroto menyampaikan bahwa saat itu Vina kondisinya masih merintih aduh, tidak ada meminta tolong. Sontak hal itu pun menjadi pertanyaan. Suroto, 50, kembali memberikan pengakuan mengejutkan terkait kasus Vina Cirebon. Dia mengaku mendengar interogasi yang dilakukan polisi terhadap pelaku terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Pelaku kasus Vina Cirebon, menurut Suroto, mengaku memukul menggunakan balok. Suroto bercerita, 2 hari setelah menolong Vina dan Eki ia kembali dipanggil polisi. Saat itu petugas dari Polresta Cirebon mendatangi Polsek Talun. Setibanya di lokasi, Suroto melihat sudah ada 2 tersangka yang ikut dihadirkan. Sayangnya Suroto mengaku tak mengenali 2 tersangka itu. Suroto mendengar polisi berulang kali menanyakan tentang alat yang digunakan untuk memukul Vina dan Eki. Para pelaku mengaku memukul korban dengan balok. Ia pun merasa aneh. Pasalnya selama ini para pelaku kasus Vina dinarasikan terpaksa mengaku karena terpaksa. Ayah Eki, Ibtu Rudiana dulu sempat menggali informasi guna mengungkap penyebab kematian anaknya. Diketahui, Eki dan Vina tewas setelah mengalami tindakan kekerasan pada 27 Agustus 2016 malam. Mulanya, Eki dan Vina dikabarkan meninggal karena kecelakaan. Namun ayah Eki merasa janggal dengan luka pada tubuh korban. Kemudian Ibtu Rudiana yang dulu merupakan kanit narkoba bersama rekan-rekan mencari informasi turun ke lapangan menggali informasi pada 31 Agustus 2016. Lantas, Rudiana bertemu dengan AF dan Dede yang bekerja di tempat pencucian mobil. Mereka menjelaskan bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekitar pukul 22 WIB di Jalan Perjuangan Kampung Situgangga ada sekelompok anak-anak muda yang tergabung dalam geng motor ribut-ribut dan saling kejar-mengejar antara satu dengan lainnya dan salah satu ciri di dahinya ditempel tensoplas.
Singkat cerita, Ibtu Rudiana bersama rekan langsung cari keberadaan para pelaku tersebut sampai akhirnya berhasil mengamankan para pelaku yang sedang berkumpul di depan SMPN 11 Kota Cirebon sebanyak 8 orang. Dari hasil interogasi, didapatkan bahwa yang melakukan perbuatan berjumlah kurang lebih 11 orang. Ibtu Rudiana bersama dengan rekan lantas langsung melakukan pencarian keberadaan 3 pelaku lainnya. Namun 3 pelaku tersebut sudah kabur dan tidak ada di rumahnya. Adapun 8 orang yang diamankan yaitu terdakwa Eko Ramadhani alias Koplak, Supriyanto alias Kasdul, Hadi Saputra alias Bolang, Eka alias Tiwul, Sudirman alias Pace, Jaya alias Kliwon, Saka, dan Aldi. Aldi disebut tak ikut melakukan dan akhirnya dipulangkan. Sementara itu Brigadir Andi Safrudin yang turut memberikan kesaksiannya menyebut jika dirinya sempat mencari CCTV. Saat itu, Andi Safrudin memang ikut turun ke lapangan bersama ayah Eki. Dilansir dari Direktori Putusan MA, Andi Safrudin sempat menuju ke perumahan Garden mencari CCTV tapi tidak bisa dibuka karena tidak ada operatornya. Tak jauh berbeda dengan apa yang diungkapkan Bribka Dodi Irwanto dan Bribka Gugun Gumilar yang saat itu menyebut sudah mengecek CCTV yang ada di lokasi kejadian namun belum dibuka. Tak dijelaskan secara rinci maksud belum dibukanya CCTV itu. Dalam berkas putusan, Gugun juga menyampaikan bahwa sebelum melakukan pengamanan terhadap 8 orang, ayah Eki terlebih dahulu mempersiapkan surat perintah tugas penyelidikan. Di sisi lain Andi Safrudin menjelaskan bahwa sepengetahuannya saat pengamanan, ada surat perintah yang dibawa oleh Rudiana selaku kanit. Nama mantan Kapolri Jenderal Polisi Purnawirawan Dai Bahtiar tersandra dalam kasus pembunuhan Vina pada tahun 2016 silam. Tudingan yang beredar ini menyudutkan mantan Kapolri dan keluarganya tersebut hingga membuat Jenderal Purnawirawan Dai Bahtiar membuat klarifikasi. Melalui sebuah unggahan gambar, Dai Bahtiar menuturkan bahwa kala pembunuhan terjadi Kapolres Cirebon Kota dijabat oleh AKBP Indra Jafar. Dalam rentan tersebut, vonis pada para pelaku pembunuhan dijatuhkan pada Oktober 2016. Barulah pada Desember 2016, anak dari Dai Bahtiar yakni Adi Vivit Agustadi menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Dalam narasi liar di media sosial disebutkan bahwa pelaku adalah anak dari Adi Vivit. Namun faktanya saat pembunuhan terjadi, anak dari Adi Vivit yakni cucu Dai Bahtiar baru berusia 2 tahun. Dai Bahtiar juga mengklarifikasi soal dugaan pelakunya adalah putra dari anak pertama Dai yakni Nina Agustina yang merupakan Bupati Indramayu sejak 2022. Membantah hal tersebut, Dai Bahtiar menuturkan bahwa putra dari Nina yakni Andika pada 2016 masih duduk di bangku SMA dan bersekolah di Jakarta. Bahkan Andika sama sekali tak pernah tinggal di Cirebon, Jawa Barat. Dai Bahtiar sekaligus membantah semua tuduhan yang ada yang mengaitkan keluarga dan anak-anaknya dalam kasus pembunuhan Vina. Propam Polri mendadak datang ke Polres Cirebon bersama Polda Jawa Barat terkait kasus pembunuhan Vina. Dari informasi, Propam juga memeriksa mantan Kasat Reskrim Cirebon 2016 silam dan juga memeriksa Ibtu Rudiana, ayah dari korban Eki. Propam Polri bersama sejumlah jajaran Polda Jawa Barat datang ke Polres Cirebon Kota pada Kamis 6 Juni 2024 silam, yang mana rombongan mobil berplat Jakarta dan Bandung ini masuk ke Polres Cirebon Kota pada Kamis sekira pukul 9 malam dan baru keluar pada 12.30 malam. Humas Polres Cirebon Kota Ibda Haris juga menuturkan bahwa kedatangan pejabat Propam Polri ini tidak atas pemberitahuan terlebih dahulu ke Polres Cirebon Kota. Ibda Haris juga memaparkan bahwa pihaknya tidak dilibatkan dalam
dalam agenda Propam tersebut. Dari informasi sementara disebutkan bahwa Propam memeriksa Kompol Galih Wardani yang dalam kasus pembunuhan Vina kala itu menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Cirebon Kota. Selain itu dikabarkan pula di Polres Cirebon Kota tampak Ibtu Rudiana, ayah dari korban Eki. Diduga kuat Ibtu Rudiana juga menjadi salah satu pihak yang diperiksa atas kasus pembunuhan Vina. Kedatangan Propam Polri ini diduga kuat untuk menyelidiki apakah memang ada pelanggaran yang dilakukan anggota kepolisian atas kasus pembunuhan Vina yang terjadi 2016 silam. Kesaksian Suroto terkait kasus Vina Cirebon kini menjadi sorotan. Pasalnya, ada perbedaan keterangan dari Suroto saat malam kejadian kasus Vina dan Eki. Dalam lembar putusan pengadilan, disebutkan bahwa awalnya Suroto sedang duduk-duduk di Polsek Talun. Kemudian ada warga yang melintas di depan Polsek Talun memberitahu bahwa di flyover Desa Kecomberan ada kecelakaan. Suroto yang biasa membantu pekerjaan polisi itu lantas bergegas menuju TKP bersama anggota yang piket menggunakan mobil-mobil sedan patroli. Hal itu berbeda dengan apa yang disampaikannya sekarang. Dilansir dari YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Suroto justru mengatakan bahwa dirinya berangkat ke TKP seorang diri. Setibanya di TKP, baru ia bertemu dengan anggota polisi. Ia mengatakan bahwa dirinya naik motor ke lokasi, sedangkan anggota polisi menyusul menggunakan mobil. Saat ditanya mengapa keterangannya berbeda, Suroto nampak seperti kebingungan dan terlihat senyum kecil. Tak cuma itu, ada hal lain yang rupanya berbeda dari kesaksian Suroto dulu dan sekarang, yakni terkait rintihan Vina. Baru-baru ini, Suroto menyampaikan bahwa Vina sempat meminta tolong. Namun dalam lembar putusan, Suroto menyampaikan bahwa saat itu Vina kondisinya masih merintih aduh, tidak ada meminta tolong. Sontak hal itu pun menjadi pertanyaan. Suroto, 50, kembali memberikan pengakuan mengejutkan terkait kasus Vina Cirebon. Dia mengaku mendengar interogasi yang dilakukan polisi terhadap pelaku terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Pelaku kasus Vina Cirebon, menurut Suroto, mengaku memukul menggunakan balok. Suroto bercerita, 2 hari setelah menolong Vina dan Eki ia kembali dipanggil polisi. Saat itu petugas dari Polresta Cirebon mendatangi Polsek Talun. Setibanya di lokasi, Suroto melihat sudah ada 2 tersangka yang ikut dihadirkan. Sayangnya Suroto mengaku tak mengenali 2 tersangka itu. Suroto mendengar polisi berulang kali menanyakan tentang alat yang digunakan untuk memukul Vina dan Eki. Para pelaku mengaku memukul korban dengan balok. Ia pun merasa aneh. Pasalnya selama ini para pelaku kasus Vina dinarasikan terpaksa mengaku karena terpaksa. Ayah Eki, Ibtu Rudiana dulu sempat menggali informasi guna mengungkap penyebab kematian anaknya. Diketahui, Eki dan Vina tewas setelah mengalami tindakan kekerasan pada 27 Agustus 2016 malam. Mulanya, Eki dan Vina dikabarkan meninggal karena kecelakaan. Namun ayah Eki merasa janggal dengan luka pada tubuh korban. Kemudian Ibtu Rudiana yang dulu merupakan kanit narkoba bersama rekan-rekan mencari informasi turun ke lapangan menggali informasi pada 31 Agustus 2016. Lantas, Rudiana bertemu dengan AF dan Dede yang bekerja di tempat pencucian mobil. Mereka menjelaskan bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekitar pukul 22 WIB di Jalan Perjuangan Kampung Situgangga ada sekelompok anak-anak muda yang tergabung dalam geng motor ribut-ribut dan saling kejar-mengejar antara satu dengan lainnya dan salah satu ciri di dahinya ditempel tensoplas.
Singkat cerita, Ibtu Rudiana bersama rekan langsung cari keberadaan para pelaku tersebut sampai akhirnya berhasil mengamankan para pelaku yang sedang berkumpul di depan SMPN 11 Kota Cirebon sebanyak 8 orang. Dari hasil interogasi, didapatkan bahwa yang melakukan perbuatan berjumlah kurang lebih 11 orang. Ibtu Rudiana bersama dengan rekan lantas langsung melakukan pencarian keberadaan 3 pelaku lainnya. Namun 3 pelaku tersebut sudah kabur dan tidak ada di rumahnya. Adapun 8 orang yang diamankan yaitu terdakwa Eko Ramadhani alias Koplak, Supriyanto alias Kasdul, Hadi Saputra alias Bolang, Eka alias Tiwul, Sudirman alias Pace, Jaya alias Kliwon, Saka, dan Aldi. Aldi disebut tak ikut melakukan dan akhirnya dipulangkan. Sementara itu Brigadir Andi Safrudin yang turut memberikan kesaksiannya menyebut jika dirinya sempat mencari CCTV. Saat itu, Andi Safrudin memang ikut turun ke lapangan bersama ayah Eki. Dilansir dari Direktori Putusan MA, Andi Safrudin sempat menuju ke perumahan Garden mencari CCTV tapi tidak bisa dibuka karena tidak ada operatornya. Tak jauh berbeda dengan apa yang diungkapkan Bribka Dodi Irwanto dan Bribka Gugun Gumilar yang saat itu menyebut sudah mengecek CCTV yang ada di lokasi kejadian namun belum dibuka. Tak dijelaskan secara rinci maksud belum dibukanya CCTV itu. Dalam berkas putusan, Gugun juga menyampaikan bahwa sebelum melakukan pengamanan terhadap 8 orang, ayah Eki terlebih dahulu mempersiapkan surat perintah tugas penyelidikan. Di sisi lain Andi Safrudin menjelaskan bahwa sepengetahuannya saat pengamanan, ada surat perintah yang dibawa oleh Rudiana selaku kanit. Nama mantan Kapolri Jenderal Polisi Purnawirawan Dai Bahtiar terseret dalam kasus pembunuhan Vina pada tahun 2016 silam. Tudingan yang beredar ini menyudutkan mantan Kapolri dan keluarganya tersebut hingga membuat Jenderal Purnawirawan Dai Bahtiar membuat klarifikasi. Melalui sebuah unggahan gambar, Dai Bahtiar menuturkan bahwa kala pembunuhan terjadi Kapolres Cirebon Kota dijabat oleh AKBP Indra Jafar. Dalam rentan tersebut, vonis pada para pelaku pembunuhan dijatuhkan pada Oktober 2016. Barulah pada Desember 2016, anak dari Dai Bahtiar yakni Adi Vivit Agustadi menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Dalam narasi liar di media sosial disebutkan bahwa pelaku adalah anak dari Adi Vivit. Namun faktanya saat pembunuhan terjadi, anak dari Adi Vivit yakni cucu Dai Bahtiar baru berusia 2 tahun. Dai Bahtiar juga mengklarifikasi soal dugaan pelakunya adalah putra dari anak pertama Dai yakni Nina Agustina yang merupakan Bupati Indramayu sejak 2022. Membantah hal tersebut, Dai Bahtiar menuturkan bahwa putra dari Nina, yakni Andika, pada 2016 masih duduk di bangku SMA dan bersekolah di Jakarta. Bahkan Andika sama sekali tak pernah tinggal di Cirebon, Jawa Barat. Dai Bahtiar sekaligus membantah semua tuduhan yang ada yang mengaitkan keluarga dan anak-anaknya dalam kasus pembunuhan Vina. Propam Polri mendadak datang ke Polres Cirebon bersama Polda Jawa Barat terkait kasus pembunuhan Vina. Dari informasi, Propam juga memeriksa mantan Kasat Reskrim Cirebon 2016 silam dan juga memeriksa Ibtu Rudiana, ayah dari korban Eki. Propam Polri bersama sejumlah jajaran Polda Jawa Barat datang ke Polres Cirebon Kota pada Kamis 6 Juni 2024 silam, yang mana rombongan mobil berplat Jakarta dan Bandung ini masuk ke Polres Cirebon Kota pada Kamis sekira pukul 9 malam dan baru keluar pada 12.30 malam. Humas Polres Cirebon Kota Ibda Haris juga menuturkan bahwa kedatangan pejabat Propam Polri ini tidak atas pemberitahuan terlebih dahulu ke Polres Cirebon Kota. Ibda Haris juga memaparkan bahwa pihaknya tidak dilibatkan dalam
agenda Propam tersebut. Dari informasi sementara disebutkan bahwa Propam memeriksa Kompol Galih Wardani yang dalam kasus pembunuhan Vina kala itu menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Cirebon Kota. Selain itu dikabarkan pula di Polres Cirebon Kota tampak Ibtu Rudiana, ayah dari korban Eki. Diduga kuat Ibtu Rudiana juga menjadi salah satu pihak yang diperiksa atas kasus pembunuhan Vina. Kedatangan Propam Polri ini diduga kuat untuk menyelidiki apakah memang ada pelanggaran yang dilakukan anggota kepolisian atas kasus pembunuhan Vina yang terjadi 2016 silam. Kesaksian Suroto terkait kasus Vina Cirebon kini menjadi sorotan. Pasalnya, ada perbedaan keterangan dari Suroto saat malam kejadian kasus Vina dan Eki. Dalam lembar putusan pengadilan, disebutkan bahwa awalnya Suroto sedang duduk-duduk di Polsek Talun. Kemudian ada warga yang melintas di depan Polsek Talun memberitahu bahwa di flyover Desa Kecomberan ada kecelakaan. Suroto yang biasa membantu pekerjaan polisi itu lantas bergegas menuju TKP bersama anggota yang piket menggunakan mobil-mobil sedan patroli. Hal itu berbeda dengan apa yang disampaikannya sekarang. Dilansir dari YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Suroto justru mengatakan bahwa dirinya berangkat ke TKP seorang diri. Setibanya di TKP, baru ia bertemu dengan anggota polisi. Ia mengatakan bahwa dirinya naik motor ke lokasi, sedangkan anggota polisi menyusul menggunakan mobil. Saat ditanya mengapa keterangannya berbeda, Suroto nampak seperti kebingungan dan terlihat senyum kecil. Tak cuma itu, ada hal lain yang rupanya berbeda dari kesaksian Suroto dulu dan sekarang, yakni terkait rintihan Vina. Baru-baru ini, Suroto menyampaikan bahwa Vina sempat meminta tolong. Namun dalam lembar putusan, Suroto menyampaikan bahwa saat itu Vina kondisinya masih merintih aduh, tidak ada meminta tolong. Sontak hal itu pun menjadi pertanyaan. Suroto, 50, kembali memberikan pengakuan mengejutkan terkait kasus Vina Cirebon. Dia mengaku mendengar interogasi yang dilakukan polisi terhadap pelaku terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Pelaku kasus Vina Cirebon, menurut Suroto, mengaku memukul menggunakan balok. Suroto bercerita, 2 hari setelah menolong Vina dan Eki ia kembali dipanggil polisi. Saat itu petugas dari Polresta Cirebon mendatangi Polsek Talun. Setibanya di lokasi, Suroto melihat sudah ada 2 tersangka yang ikut dihadirkan. Sayangnya Suroto mengaku tak mengenali 2 tersangka itu. Suroto mendengar polisi berulang kali menanyakan tentang alat yang digunakan untuk memukul Vina dan Eki. Para pelaku mengaku memukul korban dengan balok. Ia pun merasa aneh. Pasalnya selama ini para pelaku kasus Vina dinarasikan terpaksa mengaku karena terpaksa. Ayah Eki, Ibtu Rudiana dulu sempat menggali informasi guna mengungkap penyebab kematian anaknya. Diketahui, Eki dan Vina tewas setelah mengalami tindakan kekerasan pada 27 Agustus 2016 malam. Mulanya, Eki dan Vina dikabarkan meninggal karena kecelakaan. Namun ayah Eki merasa janggal dengan luka pada tubuh korban. Kemudian Ibtu Rudiana yang dulu merupakan kanit narkoba bersama rekan-rekan mencari informasi turun ke lapangan menggali informasi pada 31 Agustus 2016. Lantas, Rudiana bertemu dengan AF dan Dede yang bekerja di tempat pencucian mobil. Mereka menjelaskan bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekitar pukul 22 WIB di Jalan Perjuangan Kampung Situgangga ada sekelompok anak-anak muda yang tergabung dalam geng motor ribut-ribut dan saling kejar-mengejar antara satu dengan lainnya dan salah satu ciri di dahinya ditempel tensoplas.
Singkat cerita, Ibtu Rudiana bersama rekan langsung cari keberadaan para pelaku tersebut sampai akhirnya berhasil mengamankan para pelaku yang sedang berkumpul di depan SMPN 11 Kota Cirebon sebanyak 8 orang. Dari hasil interogasi, didapatkan bahwa yang melakukan perbuatan berjumlah kurang lebih 11 orang. Ibtu Rudiana bersama dengan rekan lantas langsung melakukan pencarian keberadaan 3 pelaku lainnya. Namun 3 pelaku tersebut sudah kabur dan tidak ada di rumahnya. Adapun 8 orang yang diamankan yaitu terdakwa Eko Ramadhani alias Koplak, Supriyanto alias Kasdul, Hadi Saputra alias Bolang, Eka alias Tiwul, Sudirman alias Pace, Jaya alias Kliwon, Saka, dan Aldi. Aldi disebut tak ikut melakukan dan akhirnya dipulangkan. Sementara itu Brigadir Andi Safrudin yang turut memberikan kesaksiannya menyebut jika dirinya sempat mencari CCTV. Saat itu, Andi Safrudin memang ikut turun ke lapangan bersama ayah Eki. Dilansir dari Direktori Putusan MA, Andi Safrudin sempat menuju ke perumahan Garden mencari CCTV tapi tidak bisa dibuka karena tidak ada operatornya. Tak jauh berbeda dengan apa yang diungkapkan Bribka Dodi Irwanto dan Bribka Gugun Gumilar yang saat itu menyebut sudah mengecek CCTV yang ada di lokasi kejadian namun belum dibuka. Tak dijelaskan secara rinci maksud belum dibukanya CCTV itu. Dalam berkas putusan, Gugun juga menyampaikan bahwa sebelum melakukan pengamanan terhadap 8 orang, ayah Eki terlebih dahulu mempersiapkan surat perintah tugas penyelidikan. Di sisi lain Andi Safrudin menjelaskan bahwa sepengetahuannya saat pengamanan, ada surat perintah yang dibawa oleh Rudiana selaku kanit. Nama mantan Kapolri Jenderal Polisi Purnawirawan Dai Bahtiar tersandra dalam kasus pembunuhan Vina pada tahun 2016 silam. Tudingan yang beredar ini menyudutkan mantan Kapolri dan keluarganya tersebut hingga membuat Jenderal Purnawirawan Dai Bahtiar membuat klarifikasi. Melalui sebuah unggahan gambar, Dai Bahtiar menuturkan bahwa kala pembunuhan terjadi Kapolres Cirebon Kota dijabat oleh AKBP Indra Jafar. Dalam rentan tersebut, vonis pada para pelaku pembunuhan dijatuhkan pada Oktober 2016. Barulah pada Desember 2016, anak dari Dai Bahtiar yakni Adi Vivit Agustadi menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Dalam narasi liar di media sosial disebutkan bahwa pelaku adalah anak dari Adi Vivit. Namun faktanya saat pembunuhan terjadi, anak dari Adi Vivit yakni cucu Dai Bahtiar baru berusia 2 tahun. Dai Bahtiar juga mengklarifikasi soal dugaan pelakunya adalah putra dari anak pertama Dai yakni Nina Agustina yang merupakan Bupati Indramayu sejak 2022. Membantah hal tersebut, Dai Bahtiar menuturkan bahwa putra dari Nina, yakni Andika, pada 2016 masih duduk di bangku SMA dan bersekolah di Jakarta. Bahkan Andika sama sekali tak pernah tinggal di Cirebon, Jawa Barat. Dai Bahtiar sekaligus membantah semua tuduhan yang ada yang mengaitkan keluarga dan anak-anaknya dalam kasus pembunuhan Vina. Propam Polri mendadak datang ke Polres Cirebon bersama Polda Jawa Barat terkait kasus pembunuhan Vina. Dari informasi, Propam juga memeriksa mantan Kasat Reskrim Cirebon 2016 silam dan juga memeriksa Ibtu Rudiana, ayah dari korban Eki. Propam Polri bersama sejumlah jajaran Polda Jawa Barat datang ke Polres Cirebon Kota pada Kamis 6 Juni 2024 silam, yang mana rombongan mobil berplat Jakarta dan Bandung ini masuk ke Polres Cirebon Kota pada Kamis sekira pukul 9 malam dan baru keluar pada 12.30 malam. Humas Polres Cirebon Kota Ibda Haris juga menuturkan bahwa kedatangan pejabat Propam Polri ini tidak atas pemberitahuan terlebih dahulu ke Polres Cirebon Kota. Ibda Haris juga memaparkan bahwa pihaknya tidak dilibatkan dalam
agenda Propam tersebut. Dari informasi sementara disebutkan bahwa Propam memeriksa Kompol Galih Wardani yang dalam kasus pembunuhan Vina kala itu menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Cirebon Kota. Selain itu dikabarkan pula di Polres Cirebon Kota tampak Ibtu Rudiana, ayah dari korban Eki. Diduga kuat Ibtu Rudiana juga menjadi salah satu pihak yang diperiksa atas kasus pembunuhan Vina. Kedatangan Propam Polri ini diduga kuat untuk menyelidiki apakah memang ada pelanggaran yang dilakukan anggota kepolisian atas kasus pembunuhan Vina yang terjadi 2016 silam. Kesaksian Suroto terkait kasus Vina Cirebon kini menjadi sorotan. Pasalnya, ada perbedaan keterangan dari Suroto saat malam kejadian kasus Vina dan Eki. Dalam lembar putusan pengadilan, disebutkan bahwa awalnya Suroto sedang duduk-duduk di Polsek Talun. Kemudian ada warga yang melintas di depan Polsek Talun memberitahu bahwa di flyover Desa Kecomberan ada kecelakaan. Suroto yang biasa membantu pekerjaan polisi itu lantas bergegas menuju TKP bersama anggota yang piket menggunakan mobil-mobil sedan patroli. Hal itu berbeda dengan apa yang disampaikannya sekarang. Dilansir dari YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Suroto justru mengatakan bahwa dirinya berangkat ke TKP seorang diri. Setibanya di TKP, baru ia bertemu dengan anggota polisi. Ia mengatakan bahwa dirinya naik motor ke lokasi, sedangkan anggota polisi menyusul menggunakan mobil. Saat ditanya mengapa keterangannya berbeda, Suroto nampak seperti kebingungan dan terlihat senyum kecil. Tak cuma itu, ada hal lain yang rupanya berbeda dari kesaksian Suroto dulu dan sekarang, yakni terkait rintihan Vina. Baru-baru ini, Suroto menyampaikan bahwa Vina sempat meminta tolong. Namun dalam lembar putusan, Suroto menyampaikan bahwa saat itu Vina kondisinya masih merintih aduh, tidak ada meminta tolong. Sontak hal itu pun menjadi pertanyaan. Suroto, 50, kembali memberikan pengakuan mengejutkan terkait kasus Vina Cirebon. Dia mengaku mendengar interogasi yang dilakukan polisi terhadap pelaku terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Pelaku kasus Vina Cirebon, menurut Suroto, mengaku memukul menggunakan balok. Suroto bercerita, 2 hari setelah menolong Vina dan Eki ia kembali dipanggil polisi. Saat itu petugas dari Polresta Cirebon mendatangi Polsek Talun. Setibanya di lokasi, Suroto melihat sudah ada 2 tersangka yang ikut dihadirkan. Sayangnya Suroto mengaku tak mengenali 2 tersangka itu. Suroto mendengar polisi berulang kali menanyakan tentang alat yang digunakan untuk memukul Vina dan Eki. Para pelaku mengaku memukul korban dengan balok. Ia pun merasa aneh. Pasalnya selama ini para pelaku kasus Vina dinarasikan terpaksa mengaku karena terpaksa. Ayah Eki, Ibtu Rudiana dulu sempat menggali informasi guna mengungkap penyebab kematian anaknya. Diketahui, Eki dan Vina tewas setelah mengalami tindakan kekerasan pada 27 Agustus 2016 malam. Mulanya, Eki dan Vina dikabarkan meninggal karena kecelakaan. Namun ayah Eki merasa janggal dengan luka pada tubuh korban. Kemudian Ibtu Rudiana yang dulu merupakan kanit narkoba bersama rekan-rekan mencari informasi turun ke lapangan menggali informasi pada 31 Agustus 2016. Lantas, Rudiana bertemu dengan AF dan Dede yang bekerja di tempat pencucian mobil. Mereka menjelaskan bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekitar pukul 22 WIB di Jalan Perjuangan Kampung Situgangga ada sekelompok anak-anak muda yang tergabung dalam geng motor ribut-ribut dan saling kejar-mengejar antara satu dengan lainnya dan salah satu ciri di dahinya ditempel tensoplas.
Singkat cerita, Ibtu Rudiana bersama rekan langsung cari keberadaan para pelaku tersebut sampai akhirnya berhasil mengamankan para pelaku yang sedang berkumpul di depan SMPN 11 Kota Cirebon sebanyak 8 orang. Dari hasil interogasi, didapatkan bahwa yang melakukan perbuatan berjumlah kurang lebih 11 orang. Ibtu Rudiana bersama dengan rekan lantas langsung melakukan pencarian keberadaan 3 pelaku lainnya. Namun 3 pelaku tersebut sudah kabur dan tidak ada di rumahnya. Adapun 8 orang yang diamankan yaitu terdakwa Eko Ramadhani alias Koplak, Supriyanto alias Kasdul, Hadi Saputra alias Bolang, Eka alias Tiwul, Sudirman alias Pace, Jaya alias Kliwon, Saka, dan Aldi. Aldi disebut tak ikut melakukan dan akhirnya dipulangkan. Sementara itu Brigadir Andi Safrudin yang turut memberikan kesaksiannya menyebut jika dirinya sempat mencari CCTV. Saat itu, Andi Safrudin memang ikut turun ke lapangan bersama ayah Eki. Dilansir dari Direktori Putusan MA, Andi Safrudin sempat menuju ke perumahan Garden mencari CCTV tapi tidak bisa dibuka karena tidak ada operatornya. Tak jauh berbeda dengan apa yang diungkapkan Bribka Dodi Irwanto dan Bribka Gugun Gumilar yang saat itu menyebut sudah mengecek CCTV yang ada di lokasi kejadian namun belum dibuka. Tak dijelaskan secara rinci maksud belum dibukanya CCTV itu. Dalam berkas putusan, Gugun juga menyampaikan bahwa sebelum melakukan pengamanan terhadap 8 orang, ayah Eki terlebih dahulu mempersiapkan surat perintah tugas penyelidikan. Di sisi lain Andi Safrudin menjelaskan bahwa sepengetahuannya saat pengamanan, ada surat perintah yang dibawa oleh Rudiana selaku kanit. Nama mantan Kapolri Jenderal Polisi Purnawirawan Dai Bahtiar tersandra dalam kasus pembunuhan Vina pada tahun 2016 silam. Tudingan yang beredar ini menyudutkan mantan Kapolri dan keluarganya tersebut hingga membuat Jenderal Purnawirawan Dai Bahtiar membuat klarifikasi. Melalui sebuah unggahan gambar, Dai Bahtiar menuturkan bahwa kala pembunuhan terjadi Kapolres Cirebon Kota dijabat oleh AKBP Indra Jafar. Dalam rentan tersebut, vonis pada para pelaku pembunuhan dijatuhkan pada Oktober 2016. Barulah pada Desember 2016, anak dari Dai Bahtiar yakni Adi Vivit Agustadi menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Dalam narasi liar di media sosial disebutkan bahwa pelaku adalah anak dari Adi Vivit. Namun faktanya saat pembunuhan terjadi, anak dari Adi Vivit yakni cucu Dai Bahtiar baru berusia 2 tahun. Dai Bahtiar juga mengklarifikasi soal dugaan pelakunya adalah putra dari anak pertama Dai yakni Nina Agustina yang merupakan Bupati Indramayu sejak 2022. Membantah hal tersebut, Dai Bahtiar menuturkan bahwa putra dari Nina, yakni Andika, pada 2016 masih duduk di bangku SMA dan bersekolah di Jakarta. Bahkan Andika sama sekali tak pernah tinggal di Cirebon, Jawa Barat. Dai Bahtiar sekaligus membantah semua tuduhan yang ada yang mengaitkan keluarga dan anak-anaknya dalam kasus pembunuhan Vina. Propam Polri mendadak datang ke Polres Cirebon bersama Polda Jawa Barat terkait kasus pembunuhan Vina. Dari informasi, Propam juga memeriksa mantan Kasat Reskrim Cirebon 2016 silam dan juga memeriksa Ibtu Rudiana, ayah dari korban Eki. Propam Polri bersama sejumlah jajaran Polda Jawa Barat datang ke Polres Cirebon Kota pada Kamis 6 Juni 2024 silam, yang mana rombongan mobil berplat Jakarta dan Bandung ini masuk ke Polres Cirebon Kota pada Kamis sekira pukul 9 malam dan baru keluar pada 12.30 malam. Humas Polres Cirebon Kota Ibda Haris juga menuturkan bahwa kedatangan pejabat Propam Polri ini tidak atas pemberitahuan terlebih dahulu ke Polres Cirebon Kota. Ibda Haris juga memaparkan bahwa pihaknya tidak dilibatkan dalam
agenda Propam tersebut. Dari informasi sementara disebutkan bahwa Propam memeriksa Kompol Galih Wardani yang dalam kasus pembunuhan Vina kala itu menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Cirebon Kota. Selain itu dikabarkan pula di Polres Cirebon Kota tampak Ibtu Rudiana, ayah dari korban Eki. Diduga kuat Ibtu Rudiana juga menjadi salah satu pihak yang diperiksa atas kasus pembunuhan Vina. Kedatangan Propam Polri ini diduga kuat untuk menyelidiki apakah memang ada pelanggaran yang dilakukan anggota kepolisian atas kasus pembunuhan Vina yang terjadi 2016 silam. Kesaksian Suroto terkait kasus Vina Cirebon kini menjadi sorotan. Pasalnya, ada perbedaan keterangan dari Suroto saat malam kejadian kasus Vina dan Eki. Dalam lembar putusan pengadilan, disebutkan bahwa awalnya Suroto sedang duduk-duduk di Polsek Talun. Kemudian ada warga yang melintas di depan Polsek Talun memberitahu bahwa di flyover Desa Kecomberan ada kecelakaan. Suroto yang biasa membantu pekerjaan polisi itu lantas bergegas menuju TKP bersama anggota yang piket menggunakan mobil-mobil sedan patroli. Hal itu berbeda dengan apa yang disampaikannya sekarang. Dilansir dari YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Suroto justru mengatakan bahwa dirinya berangkat ke TKP seorang diri. Setibanya di TKP, baru ia bertemu dengan anggota polisi. Ia mengatakan bahwa dirinya naik motor ke lokasi, sedangkan anggota polisi menyusul menggunakan mobil. Saat ditanya mengapa keterangannya berbeda, Suroto nampak seperti kebingungan dan terlihat senyum kecil. Tak cuma itu, ada hal lain yang rupanya berbeda dari kesaksian Suroto dulu dan sekarang, yakni terkait rintihan Vina. Baru-baru ini, Suroto menyampaikan bahwa Vina sempat meminta tolong. Namun dalam lembar putusan, Suroto menyampaikan bahwa saat itu Vina kondisinya masih merintih aduh, tidak ada meminta tolong. Sontak hal itu pun menjadi pertanyaan. Suroto, 50, kembali memberikan pengakuan mengejutkan terkait kasus Vina Cirebon. Dia mengaku mendengar interogasi yang dilakukan polisi terhadap pelaku terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Pelaku kasus Vina Cirebon, menurut Suroto, mengaku memukul menggunakan balok. Suroto bercerita, 2 hari setelah menolong Vina dan Eki ia kembali dipanggil polisi. Saat itu petugas dari Polresta Cirebon mendatangi Polsek Talun. Setibanya di lokasi, Suroto melihat sudah ada 2 tersangka yang ikut dihadirkan. Sayangnya Suroto mengaku tak mengenali 2 tersangka itu. Suroto mendengar polisi berulang kali menanyakan tentang alat yang digunakan untuk memukul Vina dan Eki. Para pelaku mengaku memukul korban dengan balok. Ia pun merasa aneh. Pasalnya selama ini para pelaku kasus Vina dinarasikan terpaksa mengaku karena terpaksa. Ayah Eki, Ibtu Rudiana dulu sempat menggali informasi guna mengungkap penyebab kematian anaknya. Diketahui, Eki dan Vina tewas setelah mengalami tindakan kekerasan pada 27 Agustus 2016 malam. Mulanya, Eki dan Vina dikabarkan meninggal karena kecelakaan. Namun ayah Eki merasa janggal dengan luka pada tubuh korban. Kemudian Ibtu Rudiana yang dulu merupakan kanit narkoba bersama rekan-rekan mencari informasi turun ke lapangan menggali informasi pada 31 Agustus 2016. Lantas, Rudiana bertemu dengan AF dan Dede yang bekerja di tempat pencucian mobil. Mereka menjelaskan bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekitar pukul 22 WIB di Jalan Perjuangan Kampung Situgangga ada sekelompok anak-anak muda yang tergabung dalam geng motor ribut-ribut dan saling kejar-mengejar antara satu dengan lainnya dan salah satu ciri di dahinya ditempel tensoplas.
Singkat cerita, Ibtu Rudiana bersama rekan langsung cari keberadaan para pelaku tersebut sampai akhirnya berhasil mengamankan para pelaku yang sedang berkumpul di depan SMPN 11 Kota Cirebon sebanyak 8 orang. Dari hasil interogasi, didapatkan bahwa yang melakukan perbuatan berjumlah kurang lebih 11 orang. Ibtu Rudiana bersama dengan rekan lantas langsung melakukan pencarian keberadaan 3 pelaku lainnya. Namun 3 pelaku tersebut sudah kabur dan tidak ada di rumahnya. Adapun 8 orang yang diamankan yaitu terdakwa Eko Ramadhani alias Koplak, Supriyanto alias Kasdul, Hadi Saputra alias Bolang, Eka alias Tiwul, Sudirman alias Pace, Jaya alias Kliwon, Saka, dan Aldi. Aldi disebut tak ikut melakukan dan akhirnya dipulangkan. Sementara itu Brigadir Andi Safrudin yang turut memberikan kesaksiannya menyebut jika dirinya sempat mencari CCTV. Saat itu, Andi Safrudin memang ikut turun ke lapangan bersama ayah Eki. Dilansir dari Direktori Putusan MA, Andi Safrudin sempat menuju ke perumahan Garden mencari CCTV tapi tidak bisa dibuka karena tidak ada operatornya. Tak jauh berbeda dengan apa yang diungkapkan Bribka Dodi Irwanto dan Bribka Gugun Gumilar yang saat itu menyebut sudah mengecek CCTV yang ada di lokasi kejadian namun belum dibuka. Tak dijelaskan secara rinci maksud belum dibukanya CCTV itu. Dalam berkas putusan, Gugun juga menyampaikan bahwa sebelum melakukan pengamanan terhadap 8 orang, ayah Eki terlebih dahulu mempersiapkan surat perintah tugas penyelidikan. Di sisi lain Andi Safrudin menjelaskan bahwa sepengetahuannya saat pengamanan, ada surat perintah yang dibawa oleh Rudiana selaku kanit. Nama mantan Kapolri Jenderal Polisi Purnawirawan Dai Bahtiar terseret dalam kasus pembunuhan Vina pada tahun 2016 silam. Tudingan yang beredar ini menyudutkan mantan Kapolri dan keluarganya tersebut hingga membuat Jenderal Purnawirawan Dai Bahtiar membuat klarifikasi. Melalui sebuah unggahan gambar, Dai Bahtiar menuturkan bahwa kala pembunuhan terjadi Kapolres Cirebon Kota dijabat oleh AKBP Indra Jafar. Dalam rentan tersebut, vonis pada para pelaku pembunuhan dijatuhkan pada Oktober 2016. Barulah pada Desember 2016, anak dari Dai Bahtiar yakni Adi Vivit Agustadi menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Dalam narasi liar di media sosial disebutkan bahwa pelaku adalah anak dari Adi Vivit. Namun faktanya saat pembunuhan terjadi, anak dari Adi Vivit yakni cucu Dai Bahtiar baru berusia 2 tahun. Dai Bahtiar juga mengklarifikasi soal dugaan pelakunya adalah putra dari anak pertama Dai yakni Nina Agustina yang merupakan Bupati Indramayu sejak 2022. Membantah hal tersebut, Dai Bahtiar menuturkan bahwa putra dari Nina, yakni Andika, pada 2016 masih duduk di bangku SMA dan bersekolah di Jakarta. Bahkan Andika sama sekali tak pernah tinggal di Cirebon, Jawa Barat. Dai Bahtiar sekaligus membantah semua tuduhan yang ada yang mengaitkan keluarga dan anak-anaknya dalam kasus pembunuhan Vina. Propam Polri mendadak datang ke Polres Cirebon bersama Polda Jawa Barat terkait kasus pembunuhan Vina. Dari informasi, Propam juga memeriksa mantan Kasat Reskrim Cirebon 2016 silam dan juga memeriksa Ibtu Rudiana, ayah dari korban Eki. Propam Polri bersama sejumlah jajaran Polda Jawa Barat datang ke Polres Cirebon Kota pada Kamis 6 Juni 2024 silam, yang mana rombongan mobil berplat Jakarta dan Bandung ini masuk ke Polres Cirebon Kota pada Kamis sekira pukul 9 malam dan baru keluar pada 12.30 malam. Humas Polres Cirebon Kota Ibda Haris juga menuturkan bahwa kedatangan pejabat Propam Polri ini tidak atas pemberitahuan terlebih dahulu ke Polres Cirebon Kota. Ibda Haris juga memaparkan bahwa pihaknya tidak dilibatkan dalam
agenda Propam tersebut. Dari informasi sementara disebutkan bahwa Propam memeriksa Kompol Galih Wardani yang dalam kasus pembunuhan Vina kala itu menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Cirebon Kota. Selain itu dikabarkan pula di Polres Cirebon Kota tampak Ibtu Rudiana, ayah dari korban Eki. Diduga kuat Ibtu Rudiana juga menjadi salah satu pihak yang diperiksa atas kasus pembunuhan Vina. Kedatangan Propam Polri ini diduga kuat untuk menyelidiki apakah memang ada pelanggaran yang dilakukan anggota kepolisian atas kasus pembunuhan Vina yang terjadi 2016 silam. Kesaksian Suroto terkait kasus Vina Cirebon kini menjadi sorotan. Pasalnya, ada perbedaan keterangan dari Suroto saat malam kejadian kasus Vina dan Eki. Dalam lembar putusan pengadilan, disebutkan bahwa awalnya Suroto sedang duduk-duduk di Polsek Talun. Kemudian ada warga yang melintas di depan Polsek Talun memberitahu bahwa di flyover Desa Kecomberan ada kecelakaan. Suroto yang biasa membantu pekerjaan polisi itu lantas bergegas menuju TKP bersama anggota yang piket menggunakan mobil-mobil sedan patroli. Hal itu berbeda dengan apa yang disampaikannya sekarang. Dilansir dari YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Suroto justru mengatakan bahwa dirinya berangkat ke TKP seorang diri. Setibanya di TKP, baru ia bertemu dengan anggota polisi. Ia mengatakan bahwa dirinya naik motor ke lokasi, sedangkan anggota polisi menyusul menggunakan mobil. Saat ditanya mengapa keterangannya berbeda, Suroto nampak seperti kebingungan dan terlihat senyum kecil. Tak cuma itu, ada hal lain yang rupanya berbeda dari kesaksian Suroto dulu dan sekarang, yakni terkait rintihan Vina. Baru-baru ini, Suroto menyampaikan bahwa Vina sempat meminta tolong. Namun dalam lembar putusan, Suroto menyampaikan bahwa saat itu Vina kondisinya masih merintih aduh, tidak ada meminta tolong. Sontak hal itu pun menjadi pertanyaan. Suroto, 50, kembali memberikan pengakuan mengejutkan terkait kasus Vina Cirebon. Dia mengaku mendengar interogasi yang dilakukan polisi terhadap pelaku terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Pelaku kasus Vina Cirebon, menurut Suroto, mengaku memukul menggunakan balok. Suroto bercerita, 2 hari setelah menolong Vina dan Eki ia kembali dipanggil polisi. Saat itu petugas dari Polresta Cirebon mendatangi Polsek Talun. Setibanya di lokasi, Suroto melihat sudah ada 2 tersangka yang ikut dihadirkan. Sayangnya Suroto mengaku tak mengenali 2 tersangka itu. Suroto mendengar polisi berulang kali menanyakan tentang alat yang digunakan untuk memukul Vina dan Eki. Para pelaku mengaku memukul korban dengan balok. Ia pun merasa aneh. Pasalnya selama ini para pelaku kasus Vina dinarasikan terpaksa mengaku karena terpaksa. Ayah Eki, Ibtu Rudiana dulu sempat menggali informasi guna mengungkap penyebab kematian anaknya. Diketahui, Eki dan Vina tewas setelah mengalami tindakan kekerasan pada 27 Agustus 2016 malam. Mulanya, Eki dan Vina dikabarkan meninggal karena kecelakaan. Namun ayah Eki merasa janggal dengan luka pada tubuh korban. Kemudian Ibtu Rudiana yang dulu merupakan kanit narkoba bersama rekan-rekan mencari informasi turun ke lapangan menggali informasi pada 31 Agustus 2016. Lantas, Rudiana bertemu dengan AF dan Dede yang bekerja di tempat pencucian mobil. Mereka menjelaskan bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekitar pukul 22 WIB di Jalan Perjuangan Kampung Situgangga ada sekelompok anak-anak muda yang tergabung dalam geng motor ribut-ribut dan saling kejar-mengejar antara satu dengan lainnya dan salah satu ciri di dahinya ditempel tensoplas.
Singkat cerita, Ibtu Rudiana bersama rekan langsung cari keberadaan para pelaku tersebut sampai akhirnya berhasil mengamankan para pelaku yang sedang berkumpul di depan SMPN 11 Kota Cirebon sebanyak 8 orang. Dari hasil interogasi, didapatkan bahwa yang melakukan perbuatan berjumlah kurang lebih 11 orang. Ibtu Rudiana bersama dengan rekan lantas langsung melakukan pencarian keberadaan 3 pelaku lainnya. Namun 3 pelaku tersebut sudah kabur dan tidak ada di rumahnya. Adapun 8 orang yang diamankan yaitu terdakwa Eko Ramadhani alias Koplak, Supriyanto alias Kasdul, Hadi Saputra alias Bolang, Eka alias Tiwul, Sudirman alias Pace, Jaya alias Kliwon, Saka, dan Aldi. Aldi disebut tak ikut melakukan dan akhirnya dipulangkan. Sementara itu Brigadir Andi Safrudin yang turut memberikan kesaksiannya menyebut jika dirinya sempat mencari CCTV. Saat itu, Andi Safrudin memang ikut turun ke lapangan bersama ayah Eki. Dilansir dari Direktori Putusan MA, Andi Safrudin sempat menuju ke perumahan Garden mencari CCTV tapi tidak bisa dibuka karena tidak ada operatornya. Tak jauh berbeda dengan apa yang diungkapkan Bribka Dodi Irwanto dan Bribka Gugun Gumilar yang saat itu menyebut sudah mengecek CCTV yang ada di lokasi kejadian namun belum dibuka. Tak dijelaskan secara rinci maksud belum dibukanya CCTV itu. Dalam berkas putusan, Gugun juga menyampaikan bahwa sebelum melakukan pengamanan terhadap 8 orang, ayah Eki terlebih dahulu mempersiapkan surat perintah tugas penyelidikan. Di sisi lain Andi Safrudin menjelaskan bahwa sepengetahuannya saat pengamanan, ada surat perintah yang dibawa oleh Rudiana selaku kanit. Nama mantan Kapolri Jenderal Polisi Purnawirawan Dai Bahtiar terseret dalam kasus pembunuhan Vina pada tahun 2016 silam. Tudingan yang beredar ini menyudutkan mantan Kapolri dan keluarganya tersebut hingga membuat Jenderal Purnawirawan Dai Bahtiar membuat klarifikasi. Melalui sebuah unggahan gambar, Dai Bahtiar menuturkan bahwa kala pembunuhan terjadi Kapolres Cirebon Kota dijabat oleh AKBP Indra Jafar. Dalam rentan tersebut, vonis pada para pelaku pembunuhan dijatuhkan pada Oktober 2016. Barulah pada Desember 2016, anak dari Dai Bahtiar yakni Adi Vivit Agustadi menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Dalam narasi liar di media sosial disebutkan bahwa pelaku adalah anak dari Adi Vivit. Namun faktanya saat pembunuhan terjadi, anak dari Adi Vivit yakni cucu Dai Bahtiar baru berusia 2 tahun. Dai Bahtiar juga mengklarifikasi soal dugaan pelakunya adalah putra dari anak pertama Dai yakni Nina Agustina yang merupakan Bupati Indramayu sejak 2022. Membantah hal tersebut, Dai Bahtiar menuturkan bahwa putra dari Nina, yakni Andika, pada 2016 masih duduk di bangku SMA dan bersekolah di Jakarta. Bahkan Andika sama sekali tak pernah tinggal di Cirebon, Jawa Barat. Dai Bahtiar sekaligus membantah semua tuduhan yang ada yang mengaitkan keluarga dan anak-anaknya dalam kasus pembunuhan Vina. Propam Polri mendadak datang ke Polres Cirebon bersama Polda Jawa Barat terkait kasus pembunuhan Vina. Dari informasi, Propam juga memeriksa mantan Kasat Reskrim Cirebon 2016 silam dan juga memeriksa Ibtu Rudiana, ayah dari korban Eki. Propam Polri bersama sejumlah jajaran Polda Jawa Barat datang ke Polres Cirebon Kota pada Kamis 6 Juni 2024 silam, yang mana rombongan mobil berplat Jakarta dan Bandung ini masuk ke Polres Cirebon Kota pada Kamis sekira pukul 9 malam dan baru keluar pada 12.30 malam. Humas Polres Cirebon Kota Ibda Haris juga menuturkan bahwa kedatangan pejabat Propam Polri ini tidak atas pemberitahuan terlebih dahulu ke Polres Cirebon Kota. Ibda Haris juga memaparkan bahwa pihaknya tidak dilibatkan dalam
agenda Propam tersebut. Dari informasi sementara disebutkan bahwa Propam memeriksa Kompol Galih Wardani yang dalam kasus pembunuhan Vina kala itu menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Cirebon Kota. Selain itu dikabarkan pula di Polres Cirebon Kota tampak Ibtu Rudiana, ayah dari korban Eki. Diduga kuat Ibtu Rudiana juga menjadi salah satu pihak yang diperiksa atas kasus pembunuhan Vina. Kedatangan Propam Polri ini diduga kuat untuk menyelidiki apakah memang ada pelanggaran yang dilakukan anggota kepolisian atas kasus pembunuhan Vina yang terjadi 2016 silam. Kesaksian Suroto terkait kasus Vina Cirebon kini menjadi sorotan. Pasalnya, ada perbedaan keterangan dari Suroto saat malam kejadian kasus Vina dan Eki. Dalam lembar putusan pengadilan, disebutkan bahwa awalnya Suroto sedang duduk-duduk di Polsek Talun. Kemudian ada warga yang melintas di depan Polsek Talun memberitahu bahwa di flyover Desa Kecomberan ada kecelakaan. Suroto yang biasa membantu pekerjaan polisi itu lantas bergegas menuju TKP bersama anggota yang piket menggunakan mobil-mobil sedan patroli. Hal itu berbeda dengan apa yang disampaikannya sekarang. Dilansir dari YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Suroto justru mengatakan bahwa dirinya berangkat ke TKP seorang diri. Setibanya di TKP, baru ia bertemu dengan anggota polisi. Ia mengatakan bahwa dirinya naik motor ke lokasi, sedangkan anggota polisi menyusul menggunakan mobil. Saat ditanya mengapa keterangannya berbeda, Suroto nampak seperti kebingungan dan terlihat senyum kecil. Tak cuma itu, ada hal lain yang rupanya berbeda dari kesaksian Suroto dulu dan sekarang, yakni terkait rintihan Vina. Baru-baru ini, Suroto menyampaikan bahwa Vina sempat meminta tolong. Namun dalam lembar putusan, Suroto menyampaikan bahwa saat itu Vina kondisinya masih merintih aduh, tidak ada meminta tolong. Sontak hal itu pun menjadi pertanyaan. Suroto, 50, kembali memberikan pengakuan mengejutkan terkait kasus Vina Cirebon. Dia mengaku mendengar interogasi yang dilakukan polisi terhadap pelaku terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Pelaku kasus Vina Cirebon, menurut Suroto, mengaku memukul menggunakan balok. Suroto bercerita, 2 hari setelah menolong Vina dan Eki ia kembali dipanggil polisi. Saat itu petugas dari Polresta Cirebon mendatangi Polsek Talun. Setibanya di lokasi, Suroto melihat sudah ada 2 tersangka yang ikut dihadirkan. Sayangnya Suroto mengaku tak mengenali 2 tersangka itu. Suroto mendengar polisi berulang kali menanyakan tentang alat yang digunakan untuk memukul Vina dan Eki. Para pelaku mengaku memukul korban dengan balok. Ia pun merasa aneh. Pasalnya selama ini para pelaku kasus Vina dinarasikan terpaksa mengaku karena terpaksa. Ayah Eki, Ibtu Rudiana dulu sempat menggali informasi guna mengungkap penyebab kematian anaknya. Diketahui, Eki dan Vina tewas setelah mengalami tindakan kekerasan pada 27 Agustus 2016 malam. Mulanya, Eki dan Vina dikabarkan meninggal karena kecelakaan. Namun ayah Eki merasa janggal dengan luka pada tubuh korban. Kemudian Ibtu Rudiana yang dulu merupakan kanit narkoba bersama rekan-rekan mencari informasi turun ke lapangan menggali informasi pada 31 Agustus 2016. Lantas, Rudiana bertemu dengan AF dan Dede yang bekerja di tempat pencucian mobil. Mereka menjelaskan bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekitar pukul 22 WIB di Jalan Perjuangan Kampung Situgangga ada sekelompok anak-anak muda yang tergabung dalam geng motor ribut-ribut dan saling kejar-mengejar antara satu dengan lainnya dan salah satu ciri di dahinya ditempel tensoplas.
Singkat cerita, Ibtu Rudiana bersama rekan langsung cari keberadaan para pelaku tersebut sampai akhirnya berhasil mengamankan para pelaku yang sedang berkumpul di depan SMPN 11 Kota Cirebon sebanyak 8 orang. Dari hasil interogasi, didapatkan bahwa yang melakukan perbuatan berjumlah kurang lebih 11 orang. Ibtu Rudiana bersama dengan rekan lantas langsung melakukan pencarian keberadaan 3 pelaku lainnya. Namun 3 pelaku tersebut sudah kabur dan tidak ada di rumahnya. Adapun 8 orang yang diamankan yaitu terdakwa Eko Ramadhani alias Koplak, Supriyanto alias Kasdul, Hadi Saputra alias Bolang, Eka alias Tiwul, Sudirman alias Pace, Jaya alias Kliwon, Saka, dan Aldi. Aldi disebut tak ikut melakukan dan akhirnya dipulangkan. Sementara itu Brigadir Andi Safrudin yang turut memberikan kesaksiannya menyebut jika dirinya sempat mencari CCTV. Saat itu, Andi Safrudin memang ikut turun ke lapangan bersama ayah Eki. Dilansir dari Direktori Putusan MA, Andi Safrudin sempat menuju ke perumahan Garden mencari CCTV tapi tidak bisa dibuka karena tidak ada operatornya. Tak jauh berbeda dengan apa yang diungkapkan Bribka Dodi Irwanto dan Bribka Gugun Gumilar yang saat itu menyebut sudah mengecek CCTV yang ada di lokasi kejadian namun belum dibuka. Tak dijelaskan secara rinci maksud belum dibukanya CCTV itu. Dalam berkas putusan, Gugun juga menyampaikan bahwa sebelum melakukan pengamanan terhadap 8 orang, ayah Eki terlebih dahulu mempersiapkan surat perintah tugas penyelidikan. Di sisi lain Andi Safrudin menjelaskan bahwa sepengetahuannya saat pengamanan, ada surat perintah yang dibawa oleh Rudiana selaku kanit. Nama mantan Kapolri Jenderal Polisi Purnawirawan Dai Bahtiar terseret dalam kasus pembunuhan Vina pada tahun 2016 silam. Tudingan yang beredar ini menyudutkan mantan Kapolri dan keluarganya tersebut hingga membuat Jenderal Purnawirawan Dai Bahtiar membuat klarifikasi. Melalui sebuah unggahan gambar, Dai Bahtiar menuturkan bahwa kala pembunuhan terjadi Kapolres Cirebon Kota dijabat oleh AKBP Indra Jafar. Dalam rentan tersebut, vonis pada para pelaku pembunuhan dijatuhkan pada Oktober 2016. Barulah pada Desember 2016, anak dari Dai Bahtiar yakni Adi Vivit Agustadi menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Dalam narasi liar di media sosial disebutkan bahwa pelaku adalah anak dari Adi Vivit. Namun faktanya saat pembunuhan terjadi, anak dari Adi Vivit yakni cucu Dai Bahtiar baru berusia 2 tahun. Dai Bahtiar juga mengklarifikasi soal dugaan pelakunya adalah putra dari anak pertama Dai yakni Nina Agustina yang merupakan Bupati Indramayu sejak 2022. Membantah hal tersebut, Dai Bahtiar menuturkan bahwa putra dari Nina, yakni Andika, pada 2016 masih duduk di bangku SMA dan bersekolah di Jakarta. Bahkan Andika sama sekali tak pernah tinggal di Cirebon, Jawa Barat. Dai Bahtiar sekaligus membantah semua tuduhan yang ada yang mengaitkan keluarga dan anak-anaknya dalam kasus pembunuhan Vina. Propam Polri mendadak datang ke Polres Cirebon bersama Polda Jawa Barat terkait kasus pembunuhan Vina. Dari informasi, Propam juga memeriksa mantan Kasat Reskrim Cirebon 2016 silam dan juga memeriksa Ibtu Rudiana, ayah dari korban Eki. Propam Polri bersama sejumlah jajaran Polda Jawa Barat datang ke Polres Cirebon Kota pada Kamis 6 Juni 2024 silam, yang mana rombongan mobil berplat Jakarta dan Bandung ini masuk ke Polres Cirebon Kota pada Kamis sekira pukul 9 malam dan baru keluar pada 12.30 malam. Humas Polres Cirebon Kota Ibda Haris juga menuturkan bahwa kedatangan pejabat Propam Polri ini tidak atas pemberitahuan terlebih dahulu ke Polres Cirebon Kota. Ibda Haris juga memaparkan bahwa pihaknya tidak dilibatkan dalam
agenda Propam tersebut. Dari informasi sementara disebutkan bahwa Propam memeriksa Kompol Galih Wardani yang dalam kasus pembunuhan Vina kala itu menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Cirebon Kota. Selain itu dikabarkan pula di Polres Cirebon Kota tampak Ibtu Rudiana, ayah dari korban Eki. Diduga kuat Ibtu Rudiana juga menjadi salah satu pihak yang diperiksa atas kasus pembunuhan Vina. Kedatangan Propam Polri ini diduga kuat untuk menyelidiki apakah memang ada pelanggaran yang dilakukan anggota kepolisian atas kasus pembunuhan Vina yang terjadi 2016 silam. Kesaksian Suroto terkait kasus Vina Cirebon kini menjadi sorotan. Pasalnya, ada perbedaan keterangan dari Suroto saat malam kejadian kasus Vina dan Eki. Dalam lembar putusan pengadilan, disebutkan bahwa awalnya Suroto sedang duduk-duduk di Polsek Talun. Kemudian ada warga yang melintas di depan Polsek Talun memberitahu bahwa di flyover Desa Kecomberan ada kecelakaan. Suroto yang biasa membantu pekerjaan polisi itu lantas bergegas menuju TKP bersama anggota yang piket menggunakan mobil-mobil sedan patroli. Hal itu berbeda dengan apa yang disampaikannya sekarang. Dilansir dari YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Suroto justru mengatakan bahwa dirinya berangkat ke TKP seorang diri. Setibanya di TKP, baru ia bertemu dengan anggota polisi. Ia mengatakan bahwa dirinya naik motor ke lokasi, sedangkan anggota polisi menyusul menggunakan mobil. Saat ditanya mengapa keterangannya berbeda, Suroto nampak seperti kebingungan dan terlihat senyum kecil. Tak cuma itu, ada hal lain yang rupanya berbeda dari kesaksian Suroto dulu dan sekarang, yakni terkait rintihan Vina. Baru-baru ini, Suroto menyampaikan bahwa Vina sempat meminta tolong. Namun dalam lembar putusan, Suroto menyampaikan bahwa saat itu Vina kondisinya masih merintih aduh, tidak ada meminta tolong. Sontak hal itu pun menjadi pertanyaan. Suroto, 50, kembali memberikan pengakuan mengejutkan terkait kasus Vina Cirebon. Dia mengaku mendengar interogasi yang dilakukan polisi terhadap pelaku terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Pelaku kasus Vina Cirebon, menurut Suroto, mengaku memukul menggunakan balok. Suroto bercerita, 2 hari setelah menolong Vina dan Eki ia kembali dipanggil polisi. Saat itu petugas dari Polresta Cirebon mendatangi Polsek Talun. Setibanya di lokasi, Suroto melihat sudah ada 2 tersangka yang ikut dihadirkan. Sayangnya Suroto mengaku tak mengenali 2 tersangka itu. Suroto mendengar polisi berulang kali menanyakan tentang alat yang digunakan untuk memukul Vina dan Eki. Para pelaku mengaku memukul korban dengan balok. Ia pun merasa aneh. Pasalnya selama ini para pelaku kasus Vina dinarasikan terpaksa mengaku karena terpaksa. Ayah Eki, Ibtu Rudiana dulu sempat menggali informasi guna mengungkap penyebab kematian anaknya. Diketahui, Eki dan Vina tewas setelah mengalami tindakan kekerasan pada 27 Agustus 2016 malam. Mulanya, Eki dan Vina dikabarkan meninggal karena kecelakaan. Namun ayah Eki merasa janggal dengan luka pada tubuh korban. Kemudian Ibtu Rudiana yang dulu merupakan kanit narkoba bersama rekan-rekan mencari informasi turun ke lapangan menggali informasi pada 31 Agustus 2016. Lantas, Rudiana bertemu dengan AF dan Dede yang bekerja di tempat pencucian mobil. Mereka menjelaskan bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekitar pukul 22 WIB di Jalan Perjuangan Kampung Situgangga ada sekelompok anak-anak muda yang tergabung dalam geng motor ribut-ribut dan saling kejar-mengejar antara satu dengan lainnya dan salah satu ciri di dahinya ditempel tensoplas.
Singkat cerita, Ibtu Rudiana bersama rekan langsung cari keberadaan para pelaku tersebut sampai akhirnya berhasil mengamankan para pelaku yang sedang berkumpul di depan SMPN 11 Kota Cirebon sebanyak 8 orang. Dari hasil interogasi, didapatkan bahwa yang melakukan perbuatan berjumlah kurang lebih 11 orang. Ibtu Rudiana bersama dengan rekan lantas langsung melakukan pencarian keberadaan 3 pelaku lainnya. Namun 3 pelaku tersebut sudah kabur dan tidak ada di rumahnya. Adapun 8 orang yang diamankan yaitu terdakwa Eko Ramadhani alias Koplak, Supriyanto alias Kasdul, Hadi Saputra alias Bolang, Eka alias Tiwul, Sudirman alias Pace, Jaya alias Kliwon, Saka, dan Aldi. Aldi disebut tak ikut melakukan dan akhirnya dipulangkan. Sementara itu Brigadir Andi Safrudin yang turut memberikan kesaksiannya menyebut jika dirinya sempat mencari CCTV. Saat itu, Andi Safrudin memang ikut turun ke lapangan bersama ayah Eki. Dilansir dari Direktori Putusan MA, Andi Safrudin sempat menuju ke perumahan Garden mencari CCTV tapi tidak bisa dibuka karena tidak ada operatornya. Tak jauh berbeda dengan apa yang diungkapkan Bribka Dodi Irwanto dan Bribka Gugun Gumilar yang saat itu menyebut sudah mengecek CCTV yang ada di lokasi kejadian namun belum dibuka. Tak dijelaskan secara rinci maksud belum dibukanya CCTV itu. Dalam berkas putusan, Gugun juga menyampaikan bahwa sebelum melakukan pengamanan terhadap 8 orang, ayah Eki terlebih dahulu mempersiapkan surat perintah tugas penyelidikan. Di sisi lain Andi Safrudin menjelaskan bahwa sepengetahuannya saat pengamanan, ada surat perintah yang dibawa oleh Rudiana selaku kanit. Nama mantan Kapolri Jenderal Polisi Purnawirawan Dai Bahtiar terseret dalam kasus pembunuhan Vina pada tahun 2016 silam. Tudingan yang beredar ini menyudutkan mantan Kapolri dan keluarganya tersebut hingga membuat Jenderal Purnawirawan Dai Bahtiar membuat klarifikasi. Melalui sebuah unggahan gambar, Dai Bahtiar menuturkan bahwa kala pembunuhan terjadi Kapolres Cirebon Kota dijabat oleh AKBP Indra Jafar. Dalam rentan tersebut, vonis pada para pelaku pembunuhan dijatuhkan pada Oktober 2016. Barulah pada Desember 2016, anak dari Dai Bahtiar yakni Adi Vivit Agustadi menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Dalam narasi liar di media sosial disebutkan bahwa pelaku adalah anak dari Adi Vivit. Namun faktanya saat pembunuhan terjadi, anak dari Adi Vivit yakni cucu Dai Bahtiar baru berusia 2 tahun. Dai Bahtiar juga mengklarifikasi soal dugaan pelakunya adalah putra dari anak pertama Dai yakni Nina Agustina yang merupakan Bupati Indramayu sejak 2022. Membantah hal tersebut, Dai Bahtiar menuturkan bahwa putra dari Nina, yakni Andika, pada 2016 masih duduk di bangku SMA dan bersekolah di Jakarta. Bahkan Andika sama sekali tak pernah tinggal di Cirebon, Jawa Barat. Dai Bahtiar sekaligus membantah semua tuduhan yang ada yang mengaitkan keluarga dan anak-anaknya dalam kasus pembunuhan Vina. Propam Polri mendadak datang ke Polres Cirebon bersama Polda Jawa Barat terkait kasus pembunuhan Vina. Dari informasi, Propam juga memeriksa mantan Kasat Reskrim Cirebon 2016 silam dan juga memeriksa Ibtu Rudiana, ayah dari korban Eki. Propam Polri bersama sejumlah jajaran Polda Jawa Barat datang ke Polres Cirebon Kota pada Kamis 6 Juni 2024 silam, yang mana rombongan mobil berplat Jakarta dan Bandung